Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Salawat serta taslim kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Suara pairing. tes. Suara yang di YouTube gimana? Aman? Aman ya? Gimana teman-teman? Aman suaranya? Aman, alhamdulillah. Kebisingan kalau yang di YouTube kebisingan. Aman dong, aman. Oke. Sebelum kita lanjut teman-teman sekalian, saya informasikan dulu bahwa teman-teman yang sudah ngantuk silakan tidur. Ini terpaksa kita live jam segini karena saya baru nyampe di tempat. Hendak nyapa teman-teman juga yang masih bisa untuk siaga. Itu apa? Saya merasa bersalah kalau saya udah janjikan ya teman-teman. Hanya saja untuk kali ini karena udah larut, teman-teman yang sudah ngantuk apalagi besok ada kegiatan yang penting, kiranya silakan rehat, silakan istirahat. Biarkan teman-teman kita yang masih ada waktu, yang masih santai besok maksudnya, tidak ada kegiatan, untuk standby di sini sambil tap-tap layar. Mudah-mudahan malam ini ada pendeta atau pastor yang bisa masuk untuk berdiskusi dengan kita. Ribut sekali ya. Kalau gini gimana? Suara AC ya? Oh iya betul. Pintar kawan saya ini. Nah, cerdas kalian. Jadi yang besok ada kegiatan silakan istirahat. Disimak seadanya saja besok. Bisa ke YouTube kok. YouTube besok aman teman-teman. Untuk malam ini yang mau istirahat silakan istirahat. Jangan dipaksakan. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Malam. Katolik Protestan abang. Mualaf. Alhamdulillah. Sejak kapan dari Katolik ya atau dari Protestan? Dari Kristen. Dari Kristen. Oh ya. Baru memasuki 2 minggu. Oke. Ada yang ingin disampaikan? Bang Juma, saya cuma mau tanya, mau titip. Iya. Kalau ada pendeta yang mau naik, Siap. tolong mohon, karena saya sampai berbalik arah. Itu yang mau ditanya itu 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Kalau jawabannya begitu, enggak guna saya sekolah.
Iya, 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 iya. Iya, betul, 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 Ya. betul. Betul. Setahu saya itu dari kecil sampai besar sampai habis sekolah 1+1 sama dengan 3. 3. Kan 1+1 sama dengan 1. Iya sih, betul. Heeh. Ya, baru itu ada lagi yang saya mau tanya itu. Yesus kan disunat. Siap. Kenapa mereka tidak disunat? Yesus disunat, kenapa mereka tidak disunat? Iya juga sih. Nah, Betul. ketiga, waktu Yesus mati, dia dikasih pakai apa itu? Baju Kain kafan. bukan pakai baju apa itu? Lena. Jas, pakai jas. Oh. Kalau mereka Ah, pakaian pengantin mereka. makanya saya itu berbalik arah. Iya, 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 iya. Jadi mohon Bang Zuma tolong ditanyakan sama pendeta 1+1. 1+1 sama dengan berapa? Iya, iya. Pertanyaanku. Betul, 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 betul. Cocok. Karena kalau sama dengan jawabannya mereka itu waktu sekolah saya selalu dikena pukul kalau 1+1 sama dengan 1. Iya, betul ya. Kena santet. Iya, banyak itu pertanyaan-pertanyaan yang saya mau tanya itu. Makanya cuman belum ada yang naik, jadi mau titip salam sama Bang Zuma. Oke, 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 betul, betul, betul. Iya juga. Iya, Yesus kan dia sujud. Iya. Kenapa mereka tidak sujud? Iya, betul, betul, betul. Jadi- Padahal mengaku pengikut. Iya, jadi cuma itu saya mohon tolong ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saudara kita mualaf yang cerdas, otaknya berfungsi. Halo saudara MP. Halo, halo, halo. Halo juga Katolik Protestan. Protestan mau. Boleh buka kamera silakan. Kamera yang ini nggak bisa bang? Iya, boleh, boleh, boleh. Kalau bisa perlihatkan wajahnya, Bung, biar kita bisa kenal. Kameranya nggak bagus bang. Iya, nggak apa-apa, tak masalah pun. Masya Allah, sahabat Liza, barakallah. Iya, ini ada pembahasan terkait dengan pengikut ahli Taurat. Menurut saudara, agama yang dibentuk di luar Yahudi berasal dari ahli Taurat, apakah Islam atau apakah Kristen? Ehonya ketinggian. Kalau dimatikan habis, tidak ada ehonya lagi. Agama yang dibentuk oleh ahli Taurat di luar Yahudi, Iya. apakah Islam berasal dari ahli Taurat atau Kristen? Silakan. Kalau saya rasa sih bukan kedua-duanya bang, bukan Kristen terkhususnya. Kalau Islam kan dari Arab, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan orang Yahudi. Nah, kalau Ya. Kristen ini bukan dari orang Yahudi, lalu dari mana Kristen ini? Kristen ini kan gimana ya? Kristen ini kalau menurut pemahaman saya itu pada awalnya itu adalah pengikut Kristus bang. Orang Yahudi. Ya pada dahulunya orang Yahudi, tapi orang Yahudi belum tentu Kristen yang sekarang, belum tentu Kristen Protestan. Iya, bukan yang sekarang. Maksudku yang Kristen ini berasal dari mana? Itu intinya itu di situ.
Intinya itu di situ. Kristen ini berasal dari ahli Taurat. Kalau menurut saya, Kristen ini tidak mungkin didirikan oleh Eropa, tidak mungkin diakui oleh orang Kristen, didirikan oleh orang Eropa, tapi yang pasti berasal dari ahli Taurat. Berarti agama yang dibentuk oleh ahli Taurat di luar agama mereka sendiri itu ya Kristen. Karena kan sepemahaman saya pun ahli Taurat itu belum tentu Kristen bang pada zaman dulu. Iya, betul, betul. Cuman yang jadi permasalahan bahwa orang Kristen, agama Kristen ini berasal dari ahli Taurat. Ya itu mungkin menurut pemahaman abang. Lalu dari mana lahirnya Kristen ini? Ya itu punya sejarah tersendiri lah bang. Mana kalau Kristen itu bahwasanya ya Kristen itu adalah pengikut Kristus bang, mengikut sesuai ajaran daripada Kristus. Tahu. Saya ngerti, saya paham. Ya. Nah, untuk sampai kepada Yesus kan harus ada yang mengajarkan kekristenan ini. Iya bang. Dia bukan orang India, bukan? Iya. Bukan juga orang Indonesia, tapi orang Yahudi itu sendiri kan? Iya ya. Pada dulunya pun bang, yang mengajarkan itu setelah Yesus ya dia diajarkan kepada murid-muridnya. Nah itu dia. Untuk menyebarkan Injil. Nah itu dia. Artinya agama yang dibangun di luar Yahudi ya Kristen kan? Bisa jadi bang. Nah itu dia. Itulah yang dimaksud Yesus di dalam Matius 23 nomor 15. Apa itu isinya bang? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, engkau orang Farisi, orang munafik, sebab engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan itu ditujukan kepada siapa bang? orang Farisi, ahli Taurat, yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, lalu menjadikan orang menjadi neraka, orang neraka. Nah, untuk seperti itu berarti Yesus mengatakan hal seperti itu kan berarti pengajaran dari Farisi ini kan terbalik dengan apa yang diajarkan Yesus. Betul. Makanya Kristen mengaku pengikut Yesus tapi ajarannya berbanding terbalik. Enggak abang, masalahnya Kristen itu sebenarnya lurus dengan pengajaran yang diajarkan Kristus. Kristus yang mana dulu nih? Karena Kristus itu kan banyak. Iya, Tuhan Yesus lah bang. Nah, kalau Yesus mana ada pernah mengajarkan Kristen? Tidak pernah. Yesus mengajarkan pengikutnya untuk menjadi sebagai penganut Taurat yang taat. Nggak boleh jadi yang lain, apalagi jadi Kristen. Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk menjadi penganut Taurat, menjadikan Kristen, kalau kita kembali pada dasarnya kan Kristen ini yang diciptakan oleh manusia, bukan menjadi yang diciptakan oleh Tuhan, kan gitu. Kristen diciptakan manusia. Ya emang Paulus pendirinya Kristen itu. Kenapa jadi Paulus? Dasarnya itu di mana? Di Antioquia kan pertama kali disebut Kristen, dan yang disebut Kristen itu pengikut Paulus. Boleh dibaca di KPR 11 nomor 26. KPR 2 ya, betul. Gitu. Yesus muridnya tidak pernah disebut Kristen. Murid yang pertama kali disebut Kristen itu muridnya Paulus.
Begitu Bang. Habis itu Paulus pertamanya mengaku bertemu Yesus. Padahal Yesus mengatakan, hati-hati dengan orang yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Dengan kata lain, murid Yesus dilarang percaya kepada Paulus. Gitu. Malam bang semua. Kristen Malam juga. ada Yesus bang. Gimana? Kristen itu percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus sesuai dengan ajaran Paulus. Sesuai dengan ajarannya. Tidak percaya kepada Yesus sesuai dengan ajaran Yesus, tapi percaya kepada Yesus sesuai ajaran Paulus. Itulah Kristen. Itu abang membuat itu dasarnya dari mana? Abang Kristen pengikut Paulus. Nah itu betul. Ia dipakai Tuhan Yesus untuk Ya. menyebarkan ajaran-ajaran Yesus. Nah itu betul. Jadi yang benar adalah Kristen percaya kepada Yesus melalui Paulus, Atas ajaran-ajaran Paulus. melalui Paulus. Tuh. Jadi kalau Paulus salah ajaran, maka Kristen salah ajaran. Kalau Paulus ajarannya benar, maka Kristen ajarannya benar. Tuh, takarannya itu seperti itu. Nah, sekarang apakah Yesus pernah mengajarkan tentang Paulus ketika Yesus melakukan penginjilan? Itu tidak. Tidak pernah. Berarti Paulus sibuk sendiri mengaku kedatangan Karena Paulus Yesus. kalau menurut Bible bang, Paulus itu dipakai Yesus untuk mengajarkan kepada orang-orang karena dia kan pembunuh murid-murid Tuhan, murid-murid Yesus pertamanya. Jadi karena keberaniannya dia dipakai Yesus untuk menyebarluaskan ajarannya. Jadi sesuai pikirannya yang benar diajarkan kepada murid-muridnya juga sampai ke kita Asia. Nah, itu menurut Paulus kan? Jadi kalau Paulus salah itu dia, otomatis Kristen juga itu salah. Nah, Gitu aja. muncul pertanyaan. Bagaimana kalau yang datang kepada Paulus itu iblis ngaku Yesus? Tidak benar, Bang. Tidak benar. Alasannya? Sebab, kalau dia bertemu iblis, masa ia dibutakan kan, lalu disembuhkan. Kalau iblis kan udah kasih hukuman dibutakan, sudah nggak bisa disembuhkan lagi. Iya kan? Oke. Kalau Yesus ketemu orang buta, Yesus obatin menjadi sembuh. Tidak pernah Yesus bertemu orang sembuh dibutakan. Nggak ada ceritanya tuh. Yesus ketemu orang yang melek jadi buta. Yang ada Yesus bertemu dengan orang buta dimelekkan. Ini terbalik. Itu bukti itu bukan Yesus. Jadi bagaimana dengan murid-murid Yesus yang lainnya? Bang, yang diberikan kuasa untuk menyembuhkan 12 murid. Paulus ini dia yang dipakai Yesus karena keberaniannya sebagai penjahat, dia bisa menyebarkan agama Kristen. Itu aja, Bang. Yesus berkata kepada muridnya di tahun 30, apabila ada orang berkata bertemu dengan aku jangan kamu percaya. Matius 24 nomor 23 sampai 26. Tahun 50-an tiba-tiba saja Paulus mengaku, aku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Menurut Yesus, apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku, percaya atau jangan percaya? Kalau dia yang diperintahkan Tuhan, Yesus, pasti harus dipercayalah. Lah, Yesusnya Karena mengatakan, dipakai Yesus. justru Yesus mengatakan, kalau ada orang mengaku bertemu aku, jangan kamu percaya. Itu bukan aku. Ya memang iya nggak? Iya, maksudnya Yesus sendiri, Bang. Kalau mirip Yesus, itu abang kan bisa pahami. Kalau mirip Yesus mengatakan dia itu Yesus, kamu jangan percaya, bukan Paulus, Bang. Maksudnya, abang itu Iya, tapi Paulus mengaku Pahami. bertemu siapa? Paulus, Yesus. dari mana Paulus tahu kalau itu Yesus? Itu suaranya, Bang, yang dia dengar. Iya. Akulah Yesus yang kamu aniaya.
Jadi Iblis setiap boleh. murid Tuhan yang dianiaya bang, itu Apakah Yesus sendiri, iblis? bang. Gitu aja Apakah iblis bisa pengertiannya. mengaku? Apakah iblis bisa mengaku seperti itu juga? Akulah Yesus. Bisa nggak? Bang, aku bang sebagai percaya Yesus, aku nggak percaya iblis itu ada. Jadi apa kata pun iblis saya nggak percaya. Bang Juma. Iya, bang. Halo. Yesus berkata di Matius 24 nomor 23, apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Itu bang, Dajjal maksudnya itu bang. loh, Dajjal maksudnya mengaku itu dia anak domba Allah. Iya betul, Dajjal Al-Masih Kristus. Sekarang Iya, Dajjal kembaran itu kan Yesus yang Kristus. disebutkan maksudnya itu bang. Nah iya, itu makanya dengarkan dulu. Apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Ada Mesias di Mesias di sana, sana. jangan kau percaya. kamu pergi ke situ dan jangan kamu percaya. Ya, sebab Ya, itu lengkapnya. Kristus. Nah itu, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu Bukan Kristus. akan datang Iya. melakukan banyak mujizat, kekuatan, kemudian tanda-tanda sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Nah, itu Camkanlah. bang yang dimaksudkan setelah angkatan Yesus itu dia berlalu bang. Loh, Baru ini dia kan muncul itu Mesias palsu. ini kan nasihat Yesus Ini kan kepada Yesus di zaman murid. Paulus juga. Paulus di zaman Yesus juga. Ya Jadi iya, angkatan itu dia setelah di hari depan kemari bang. Kalau ada Iya, yang bertemu mengaku Yesus anak domba Allah, jangan kamu percaya. aneh Anda ini. Andai saja Abang tidak, Andai- tidak memahami. Abang cuma baca aja. Tidak bisa gimana? memahami. Gimana ceritanya? Andai saja Anda murid Yesus di tahun 30-an dinasihatin oleh Yesus. Ingat ya saudara, apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku di gurun, bertemu dengan aku di bilik, ingat, jangan kau percaya ya. Oke Pak, oke Iya, Guru. itu maksudnya itu dia di akhir zaman bang. Loh, inilah Coba sesatnya. kamu baca topiknya bang. Lu kok di akhir zaman? Sebab kata Yesus, aku datang nanti di akhir zaman. Jadi kalau ada yang mengaku bertemu aku, itu bukan aku. Itu maksudnya. Iya, Aku tapi nanti setelah datang angkatan di Yesus dan akhir Paulus, zaman. Bang. Itu setelah angkatan Yesus dan Paulus. Loh, Yesus mengatakan semua ini akan digenapi oleh angkatan jahat ini. Itu kata Yesus. Loh, kok Anda rubah-rubah? itu Tunggu kan satu Iya dulu. bang, dia mengatakan angkatan yang jahat ini dia karena mereka tidak bisa menerima Yesus. Iya, itulah Paulus, Tapi itulah yang menerima Paulus. Yesus bukan angkatan yang jahat bang. Loh. Jadi kalau Sekarang- kamu bilang kalau Indonesia itu penjahat semua penjahat ya? Sekarang begini, kalau ada orang yang bertemu dengan mengaku bertemu aku, jangan kau percaya kata Yesus. Itu tahun 30-an. Nah, tahun 50-an tiba-tiba Itu saja maksudnya ada Dajjal bang. Ya Allah ya Itu maksudnya Karim. Dajjal bang. Tunggu dulu. Mereka kan nabi-nabi palsu yang akan menyamar sebagai anak domba, sebagai Yesus. Ya Allah. Susah menjelaskan sama orang yang sudah pikun otaknya. Gimana Ya, ceritanya? saya pikir, bang. Sekarang Saya begini, menjelaskan dengar, yang saya saya pahami. selesaikan dulu. Saya selesaikan Ya, silakan, dulu. silakanlah. Saya Tahun 30, coba gunakan otaknya apa sih? Otak ini dipakai dong. Tahun 30 nih, tahun 30. Yesus bertemu dengan murid-muridnya di atas Bukit Zaitun. Tahun 30. Lalu Yesus berkata, apabila ada orang berkata kepada kalian, kepada kamu yang ada di depanku ini nih sekarang nih, kamu yang 11 orang ini, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun atau mengaku dengan aku bertemu di dalam bilik rahasia, ingat, jangan kamu percaya. Oke. Itu bang, cuman pikiran abang sendiri bang. Kita di Bible nggak ditulis tahun 30 Yesus apa di Getsemani. Itu enggak bang. Ya Allah, Abang kan Yesus pikiran sendiri itu. Yesus Iya, hidup sampai abang tahun pikiran berapa? sendiri kan itu nggak tertulis Yesus- bang di kitab Bible. Yesus hidup sampai tahun berapa? sekarang gini aja bang Juma. Tunggu Saya dulu, nggak tunggu tahu, dulu. Bang, sebab nggak terus Nah, di Bible. makanya pelajar Yesus itu hidup di tahun 33, dia sudah tak ada di bumi. Bang Juma. Ar-
Artinya, sama dulu, saya selesaikan dulu. Mana datanya? Lah, emang Yesus mati di usia berapa? Iya, mana datanya dulu? Ya Allah ya Karim. Ada data kan abang pikiran sendiri itu berarti. Nah sekarang saya tanya sebagai Kristen, udahlah Anda turun daripada saya jengkel nanti sama orang bodoh bahlul, Anda di bawah. Saya tidak mau berdiskusi dengan orang tolol bahlul. Dia berkata antara tahun 30 sampai tahun 33. Apabila ada orang berkata bertemu dengan aku, jangan kau percaya, itu bukan aku. Ya kan? Jangan kau percaya, itu bukan aku. Nah, di tahun 50-an ada orang mengaku bertemu dia. Kata Yesus, jangan kau percaya. Kenapa Anda memaksa untuk percaya? Buktinya orang Yahudi nggak Kristen sampai hari ini. Karena kenapa? Mereka nggak percaya Paulus. Kalian aja yang percaya karena kalian bukan murid Yesus. Susah kali dibilang. Udah gitu ngotot lagi. Bisa saya tanggapi, Bang? Boleh, silakan. Nah, yang pertama tadi saya tanggapi dulu ya. Yang pertama tadi Abang bawakan di Matius 24 ya. Yes. Sebenarnya kalau kita baca di Matius 24 itu kopnya itu paling atas itu sudah dibuat, Bang, khotbah tentang akhir zaman. Yes. Udah. Nah, Yang jadi bikin siapa? kejadian yang dijelaskan di sini adalah kejadian yang akan di masa akhir zaman. Nah, itu Oh, dulu yang salah. pertama. Salah. Bentar. Kalau Abang menurut itu salah, tapi kami mempercaya apa yang tersurat. Oke, tapi nanti dengarkan penjelasan saya ya. Iya, karena Abang bilang tadi umur 30, umur ke-50, nah itu tidak ada tersurat di kitab kami. Itu mungkin jadi penafsiran dari Anda sendiri. Yang kedua, Anda bilang Paulus mengaku. Sebenarnya Bang, Paulus itu bukan mengaku Bang jadi Mesias. Dia melihat ada apa namanya? Berjumpa Bang, bukan mengaku. Dia berjumpa, oleh sebab itulah perjumpaan itu dia berubah dari Saulus menjadi Paulus. Dia bertobat, Bang. Dia bertobat dan menyebarkan Injil gitu. Dia tidak ada mengaku menjadi seorang Mesias. Karena Mesias Tapi itu kita apakah harus dia paham. mengaku bertemu dengan Mesias? Di kitab mana Bang dia bertemu dengan Mesias? Loh. Jadi yang bertemu dengan Mesias ketika ke Damsyik itu siapa? Panjul. Bukan di kitab mana Bang? Abang ngambil itu dari kitab mana? Coba. Astagfirullah, kenapa jadi blow on semua ini? Jadi Paulus mengaku bertemu dengan siapa? Bentar ya. Astagfirullahaladzim. Oh mama, untung mudah-mudahan saya keturunanku nggak ada yang jadi Kristen. Pasti idiot. Dia bertemu Bang, bukan mengaku. Loh, jadi dia tidak pernah mengaku bertemu dengan Yesus. Iya, mengaku bertemu dengan Yesus, tapi kan yang Abang pahami jadi dia mengaku menjadi seorang Mesias. Nah, di Matius 24 ini yang sama mengaku dirinya menjadi seorang Mesias. Yesus mengatakan jika ada orang yang berkata Mesias, lihat ada Mesias di sini, lihat ada Mesias di sana, jangan kau percaya, jangan kau pergi ke sana. Paulus mengaku Mesias ada di sini. Ketika aku ke Damsyik, Mesiasnya ada di sini. Ketika aku di dalam penjara, Mesiasnya ada di sini. Ya Allah. Ya, santai Bang, santai. Sekarang gini Bang, dulu itu sebelum Paulus namanya adalah Saulus. Dia bertobat setelah mengalami perjumpaan pribadi. Nah, siapa yang mengatakan dia berjumpa dengan Mesias? Berjumpa pribadi dengan Yesus Kristus dalam Yang mengatakan dia berjumpa dengan pribadi dengan Mesias itu siapa? berjumpa dengan Yesus Kristus Bang dalam suatu cahaya. Saya bertanya, siapa yang mengaku berjumpa dengan Yesus Kristus secara pribadi? Paulus. Itu sudah terjawab. Berarti Paulus mengaku bertemu dengan Mesias, betul? Ya. Kata Yesus kepada muridnya, percaya atau jangan percaya?
kata Yesus itu jangan percaya yang mengaku dirinya adalah Mesias. Oh, bahlulnya minta ampun. Ada salah paham di sini, Bang. Coba Anda baca deh, baca. Baca nomor 23 Ya. sampai 26. Saya ingin dengar bagaimana seorang Kristen ini yang merasa anak Tuhan tapi kenapa jadi bodoh banget. Silakan. Baca. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Mana di situ? Siapa yang mengaku? Ada orang mengaku melihat ada Mesias di sini. Ada Mesias di sini. Jangan kau percaya. Bukan orang itu mengaku, akulah Mesias. Astagfirullahaladzim. Saulus itu berjumpa dengan Yesus Kristus, dia menjadi bertobat, Bang, dan pertobatannya itu yang disaksikan, disebarkan ke orang-orang. Mau dia bertobat, mau dia bertibit, mau dia bertubut, kata Yesus percaya atau jangan percaya? Sekarang gini, Bang Juma. Lo nggak jujur dulu, kenapa jadi orang? Kata Yesus percaya atau jangan percaya? Sekarang gini, Bang Juma. Oh, jujur dulu dong, jujur dulu. Yesus mengajarkan muridnya agar percaya atau jangan percaya? Percaya. Nenekmu kiper, ya itulah kau 2 kali lebih jahat. Ini temanya nih. Orang Kristen itu 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Nih Ya, temanya. itu kan menurut penafsiran Abang. Kenapa Anda mengatakan Yesus perintahkan percaya? Hah? Sekarang karena gini, Jangan Bang, sekarang, kuulang dulu. Yesus mengajarkan percaya atau jangan percaya? percaya kepada ajarannya. Oh, mama Itu kan ajaran Tuhan Yesus. Oh, mama Maaf, Anda saya turunkan. Silakan Anda belajar 5.000 tahun. Habis itu jumpai saya. Mudah-mudahan kau tidak mati dalam keadaan kafir, bodoh, bahlul, dongok, tompel. Saya berharap kau waras baru mati dulu. Baru mati. Jangan mati duluan. Kasihan kau, Dek. Kalau kau mati dalam keadaan bodoh dan bahlul, kafir lagi. Silakan non muslim yang sedikit otaknya ada berfungsi. Jangan yang gila kayak 2 orang tadi. Susah kalian tuh waras, susah. Diajak waras susah. Susah kali diajak waras. Maunya gila terus. Jangan percaya kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku. Jangan kau percaya. Jangan sekali-sekali kau percaya. Dibaca pun dipelintir dalilnya. Alamak, dasar keturunan setan. Udah dibilang jangan percaya, dirubah jadi percaya. Memang kalian ini antikristus. Kalian ini memang antikristus memang. Kalian ini serigala, tapi ngaku-ngaku domba. Yesus mengatakan jangan percaya, lu rubah percaya. Kalian memang serigala buas, benar-benar serigala buas. Kalian cuma mengaku kami pengikut Yesus. No, kalian bukan pengikut Yesus, kalian pembantai Yesus. Halo, semangat malam. Malam, Bang. Katolik, Protestan. Saya Katolik, Bang. Boleh buka kamera silakan. Oh, lagi apa ini? Saya lagi lepas baju, jadi agak nggak sopan, nggak pakai baju, ada tato badan. Pakai baju lagi nya, enggak apa-apa. Reformasi. Wah, bener ya. Semangat malam. Reformasi bisa buka kamera. Kalau Kristen silakan. Halo. Halo. Halo, ya. Oke, silakan buka kameranya, Bang. Oh iya, cari efek pulang, cari efek ini.
Saya masih muda bang, jadi sedikit-sedikit mempelajari, ingin mencari tahu. Iya. Silakan. Silakan. Bagus kalau ingin cari tahu, masih mau belajar. Artinya masih ada ruang untuk kembali pada fitrahnya sebagai manusia. Mendengarkan tadi yang saya jelaskan? Oh belum sempat. Baru nonton tadi. Iya. Jadi di dalam pengajaran Yesus di Matius 23 dikatakan orang Farisi itu celaka. Tapi secelaka-celakanya orang Farisi ahli Taurat, lebih celaka lagi pengikutnya. Karena menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Menurut saudara, agama yang dibangun atau dibentuk oleh ahli Taurat di luar Yahudi itu Islam atau Kristen? Kalau secara pribadi saya menilai Yahudi sih duluan ada. Iya, habis Yahudi mereka membangun sebuah sekte baru di luar kelompok mereka dan mereka disebut Kristen atau disebut Islam. Kalau secara pribadi saya belajar muncul apa ini namanya komunitas-komunitas, kalau pengikut Yesus disebut Kristen. Nah, itulah dia. Jadi yang disebut orang neraka menurut Yesus Kristen yang 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Ahli Taurat, Bung, sejahat-jahatnya mereka tidak pernah mengajarkan Tuhan nuzul ke bumi, mati dibunuh manusia untuk nebus dosa. Tapi ahli Taurat membentuk sebuah komunitas baru dengan dogma doktrin bahwa pengikutnya telah ditebus dosanya dengan jalan Tuhannya turun ke bumi, mati dibunuh manusia. Itulah kenapa sekte ini disebut sekte neraka yang 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Karena ada 2 komunitas yang berkesinambungan, yaitu Yahudi sebagai ahli Taurat dan Kristen yang mereka dirikan sebagai sekte baru. Di KPR 24 nomor 5 disebut Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Izin bertanya bang, bukannya kalau Paulus itu namanya Saulus yang di waktu itu dibutakan matanya? Yang butakan siapa? Yang dibutakan oleh Yesus dengan waktu ayat berapa itu ya? Yesus tidak pernah membutakan orang. Yesus justru membuat orang buta melihat. Jangan difitnah. Yang waktu kata-kata Saulus, apa kata? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Iya. Nah, dari mana Paulus tahu kalau itu Tuhan Yesus? Ya, bagaimana? Dari mana Paulus tahu kalau itu Yesus? Kalau secara pribadi saya pribadi menilai karena dia sendiri yang menganiaya. Bukannya begitu. Yesus Menganiaya orang-orang pengikut Kristus. Iya, Paulus, betul. Tapi dari mana Paulus tahu kalau yang datang kepadanya itu Yesus? Kalau itu saya kurang tahu juga sih. Nah, Saya belum baca seluruhnya dalam kitab. sedangkan Yesus menasihati murid aslinya di luar Paulus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu menyamar, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau ada yang mengatakan akulah Yesus Kristus, kata Yesus, jangan percaya, itu bukan aku. Oh iya.
Makanya Ah, makanya agak lain kan ajaran Kristen dengan Yahudi. iya iya. Karena Kristen ini mengikuti Kristus yang lain, sedangkan Yahudi mengikuti Kristus yang asli. Terus bagaimana Ortodoks juga begitu? Semua Semua kekristenan. Semua Katolik Roma, kekristenan. Ortodoks juga semuanya begitu. Karena dia berasal dari batang yang sama, yaitu Paulus. begitu. Iya iya. Terus para martir-martir itu Itu menggenapi nubuatan Ulangan 18 20 sampai 22 bahwa mereka yang mengatakan berkata sesuai dengan firman Tuhan padahal aku tidak pernah mengatakannya, maka mereka akan kubuat mati musnah, kata Tuhan. Itu menggenapi nubuat. para martir. Iya. Karena mereka berkata sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh Elohim, tapi dia mengajarkan tentang Elohim. Mereka semua akan mati. Oh gitu. Iya. Izin bang bertanya, kan kekristenan atau Katolik diresmikan pada tahun 300-an Masehi. Terus munculnya Islam beberapa ratus kemudian, tahun 600-an kalau nggak salah ya. Itu bagaimana bisa terjadi Al-Quran dan Alkitab? Ibaratnya ada kemiripan-kemiripan. Iya. Jadi gini, antara Nabi Muhammad dengan penulis Bible itu posisinya Nabi Muhammad tidak mengalami hidup sesaman dengan kejadian. Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan saksi-saksi peristiwa. Nabi Muhammad tidak juga melakukan penelitian. Nabi Muhammad tidak pernah membaca buku atau kunjungan pustaka atau museum. Tapi Nabi Muhammad menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Terlepas salah atau tidaknya, Nabi Muhammad hanya menyampaikan. Dia hanya dipakai oleh pencipta langit dan bumi memberitakan kabar gaib bagi dirinya, karena beliau tidak datang dan tidak hadir di situ. Itulah yang disebut wahyu. Jadi sumber informasi dari Roh Kudus. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Jadi Roh Kudus datang kepadanya menyampaikan tentang berita-berita peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Jadi beritanya dari langit, bukan dari kumpulan berita-berita atau peristiwa-peristiwa, cerita-cerita peristiwa dari orang. Sedangkan Bible itu bukan dari langit beritanya. Bible itu adalah kumpulan cerita-cerita yang dikumpulkan dari orang-orang. Siapa orang yang jadi narasumber, kita nggak tahu siapa. Yang jelas penulis Bible mengumpulkan cerita-cerita dari rakyat, lalu digabungkan menjadi satu, lalu dijadikan sebagai kitab yang suci oleh agama Kristen. Jadi itu bukan firman Tuhan, bukan wahyu dari Tuhan, tapi kumpulan cerita-cerita yang digabung menjadi satu. Iya, seperti saksi-saksi. Nah, itulah Bible. Seperti. Jadi, tapi saya secara pribadi dengar Nabi Muhammad apakah benar-benar tidak bisa menulis, membaca? Iya, betul. Beliau tidak bisa membaca apalagi menulis. Dalam hal ini sebelum pewahyuan Al-Quranul Karim, Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis Ibrani, Aramaik, begitu juga Yunani. Jadi tidak mungkin dia membaca buku-buku sebelum Al-Quran. Tidak mungkin.
Karena Nabi Muhammad itu buta huruf, gak bisa membaca. Beliau digelari dengan ummi, orang yang buta. Andai saja dia bisa baca, bisa menulis bahasa Ibrani, bahasa Nabi Musa, dan juga bahasa Aramaik, bahasanya Nabi Isa, Yesus, lalu bahasa Yunani, bahasanya Paulus, maka tudingan demi tudingan akan datang kepadanya bahwa dia meniru-niru, dia mencomot-comot dari kitab sebelumnya. Tapi faktanya beliau sama sekali nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Jadi Al-Quran itu yang saya masih penasaran kan tidak bisa menulis dan tak bisa membaca. Jadi yang penulis Al-Quran itu rekan-rekan para nabi. Iya, sahabat beliau. Oh, sahabat beliau. Tapi tradisi penyampaian Al-Quran itu tidak sama seperti Bible. Kalau di Al-Quran tradisinya adalah hafalan. Jadi Nabi Muhammad membacakan, menghafalkan, menguraikan, menyampaikan ayat-ayat Allah. Lalu para sahabatnya menghafal dan mencatat. Jadi mereka hafal dulu. Setelah mereka hafal ayat suci Al-Qurannya, barulah dibukukan. Jadi tradisi pada masa Nabi Muhammad, proses pewahyuan Al-Quran itu dihafal, bukan ditulis. Makanya sampai sekarang turun-temurun umat Islam itu jutaan yang hafal Quran. Iya. Begitu, Bang. Jadi kalau tentang konsep kekristenan tentang Tritunggal itu ajaran bukan, maksud ibarat itu hanya ke soal Tritunggal menurut Bang Zuma itu gimana itu? Kalau Yesus pasti menolak Tritunggal. Saya pun menolaknya. Karena Yesus mengatakan begini. Di data Yohanes 17:3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Kalau satu-satunya, berarti tidak ada yang nebeng sama dia. Cuman satu doang. Hanya dia sang Khalik pencipta langit dan bumi yang telah mengutus Yesus. Hidup kekal itu adalah manusia atau mereka mengenal Engkau sebagai Tuhan satu-satunya. Enggak boleh ada Tuhan yang nebeng yang lain. Enggak boleh ada makhluk lain yang nebeng. Aku juga Tuhan, aku juga ini. Enggak boleh. Kaulah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Berarti Yesus ini hanya dikenal sebagai utusan. Enggak boleh dikenal sebagai Tuhan juga. Karena kapan Yesus dikenal sebagai Tuhan juga, berarti gugur satu-satunya. Yang namanya satu-satunya itu enggak ada dua-duanya, apalagi tiga-tiganya. Cuman satu doang, itulah yang disebut tauhid. Mentauhidkan, mengesakan, mensatu-satukan Tuhan. Tidak boleh mensatu-setengahkan atau separuhnya atau sepenuhnya Tuhan, tapi ada lagi sepenuhnya bagian bukan Tuhan pada diri. Itu nggak boleh. Yang namanya satu-satunya Tuhan tidak boleh bercampur dengan Tuhan-Tuhanan yang lain. Kalau Yesus mau jadi Tuhan, silakan cari alam-alam lain. Jangan cari alam yang telah diciptakan oleh Tuhan satu-satunya. Silakan Yesus menciptakan alam lain, di situ dia jadi Tuhan. Sebab alam semesta sudah ada Tuhannya, yaitu Allah yang Yesus katakan dalam Yohanes 17:3. Satu-satunya Tuhan yang harus dikenal adalah Dia yang telah mengutus Yesus, dan Yesus harus dikenal sebagai utusan. Nah, kenapa ada Tritunggal? Tritunggal ini bukan bersumber dari Yesus. Ini ajaran Roma, ini ajaran Trimurti yang disadur kembali dengan konsep Tritunggal. Brahma, Siwa, Wisnu, Krishna, Wisnu. Itu disadur dari Yunani menjadi Bapa, kemudian Anak, menjadi Roh Kudus. Ada tiga, Trinitas dan Tritunggal dan juga Trimurti. Ini sama-sama ajaran paganisme alias ajaran politeisme, mentigakan dewa. Jadi mereka punya dewa ada tiga. Sedangkan Yesus dan Musa mengajarkan cuma satu doang, Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Tidak boleh dua, apalagi tiga. Tidak boleh.
Nah, konsep yang diajarkan Yesus itu tauhid. Satu Tuhan saja. Yang mana Tuhan itu? Enggak bisa dilihat, kata Yesus. Di mana Yesus mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat? Yohanes 5 nomor 37. Tuhan tidak bisa dilihat. Jadi bagaimana cara kita melihat Tuhan? Cukup melihat alam semesta ini. Kalau kita sudah melihat alam semesta, kita sudah tahu, oh Tuhan itu ada. Begitu Bung, karena Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Yang namanya tidak serupa dengan makhluk, ya tidak sama dengan makhluk. Jangan disama-samakan. Yesus makhluk, sedangkan Tuhan bukan makhluk. Tapi Tuhan punya tangan, tapi jangan kau samakan dengan tangannya makhluk. Punya mata, tapi jangan kau samakan dengan matanya makhluk. Sebab tidak ada sifat makhluk pada diri Tuhan. Laisa kamitslihi syai', 2 Samuel 7:22. Ternyata Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Nah, seperti itu adanya. Silakan. Terus di Yesus yang berkata aku dan Bapa adalah satu itu, betul. Saya pun bisa mengatakan hal yang sama. Kalau Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, saya Bang Suma juga boleh mengatakan itu. Aku dan Bapa adalah satu. Kenapa? Karena aku adalah ciptaan Bapa. Aku bukan ciptaan siapa-siapa. Bapa lah yang menciptakan aku. Dan pada diriku ada Bapa. Aku senantiasa menghambakan diriku kepada Bapa. Aku senantiasa menghambakan diriku kepada Tuhan. Tidak pernah aku menghambakan diriku kepada yang lain. Maka aku dan Bapa adalah satu. Tetapi bukan berarti aku ini juga Bapa. Aku ini adalah Tuhan. Sebab di sisi yang lain, di tempat yang lain, Yesus pun pernah mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Contoh, di dalam Yohanes 5 nomor 29, Yesus mengatakan, Bapa mengasihi aku sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan dalam hatinya, dan Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Nah, kalau Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, berarti harus ada yang menemani aku. Siapa dia? Bapa yang menemani aku. Berarti aku dan Bapa adalah dua. Di dalam Yohanes 8 nomor 29. Di dalam Yohanes 8 nomor 18, di situ juga Yesus mengatakan hal yang sama. 15, 16, 17, 18. Bahwasanya dia mengatakan begini, jika aku menghakimi, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan dua saksi adalah sah, dan akulah yang bersaksi tentang diriku, dan juga Bapa bersaksi tentang diriku. Berarti aku dan Bapa adalah dua saksi. Nah, Yesus mengatakan aku dan Bapa ada dua, bukan satu. Jadi maksud daripada melihat Yesus, melihat Bapa, artinya kau lihat ajaranku, itu sama halnya kau lihat ajaran Bapa. Sebab apa yang ku kerjakan, apa yang ku katakan, semua berasal dari Bapa. Gitu Bung. kalau tentang Yesus berkata sebelum Abraham lahir, aku telah ada. Itu juga sama juga penjelasannya. Iya. Kalau kita mengatakan sebelum Abraham lahir aku sudah ada, yang dimaksud di situ adalah kemuliaan. Kemuliaannya dia sebagai nabi yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Tuhan sudah mempersiapkan posisi kenabian sama dia. Jadi ya tidak ada masalah ketika dia mengatakan itu. Sebab Yesus ketika mengatakan aku ada sebelum Abraham ada, di dalam kitab Paulus juga dikatakan di Efesus 1 nomor 4 bahwa sebab di dalam dia Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Berarti kita sudah ada sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 nomor 4 yang mengatakan itu. Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bagaimana mungkin kita mau dipilih kalau kita belum ada? Berarti kita sudah ada sebelum dunia. Hanya dunia belum diciptakan, tetapi kita sudah ada. Dalam bentuk apa kita? Dalam bentuk roh. Sebab kita pada dasarnya adalah makhluk roh.
lalu turun ke bumi, diberi daging, jadilah kita manusia biologis, makhluk biologis. Iya. Jadi itu patah itu dan Yesus tidak mengatakan aku ada sebelum Abraham ada untuk menyatakan dirinya Tuhan, tidak. Siapa bilang? Yesus mengatakan itu untuk membantah orang-orang yang menolak dia. Dia Yohanes 8 itu menolak dia sebab mereka menolak firman yang telah dinyatakan oleh Yesus, sehingga orang mengatakan kau ini baru ada. Kau katakan dirimu ada sebelum ada Abraham ada. Gimana ceritanya? Padahal kamu ini hanyalah seorang manusia. Maksudnya adalah firman yang berasal dari Bapa yang aku sampaikan kepada kalian itu, firman yang aku sampaikan kepada kalian itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Bapa yang mengutus aku itu ada sebelum Abraham ada, bahkan sebelum langit ini dibuat. Bahkan Tuhan itu adalah yang maha awal. Makanya hal itu sangat mudah dipatahkan. Efesus 1 nomor 4. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan telah memilih Bang Suma. Berarti lebih tua Bang Suma daripada Yesus. Kalau itu yang mau dijadikan dasar pijakan. Belum lagi Salomo di kitab Amsal 8 nomor 20 nomor 22. Apa kata Salomo di situ? Aku ada sebelum langit digariskan. Lebih tua Salomo daripada Yesus kalau itu yang jadikan dasar. Bahkan kalau itu lagi yang harus dijadikan dasar, berarti lebih tua Yesus dari ibunya. Kalau kita mau anggap bahwa Yesus mengatakan itu benar-benar dia lebih tua dari Abraham, berarti anak lebih tua dari mami. Inilah saudara kami Kristen selalu, karena sudah menganggap Yesus Tuhan, maka apapun ucapan Yesus yang kira-kira bisa dijadikan ini pijakan bertuhan ke Yesus, ini alasan Yesus Tuhan, itu dia maknai semua. Oh, ini karena dia Tuhan dia mengatakan begitu. Enggak, itu karena Anda sudah terlanjur menuhankan Yesus, sehingga apapun yang Yesus katakan selalu diartikan, oh ini bukti ketuhanan, oh ini bukti ketuhanan, oh ini bukti ketuhanan. Padahal Yesus pernah bersaksi loh di dalam Yohanes 5 nomor 36. Apa kata Yesus? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mukjizat, seluruh pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Titik. Berarti Yesus hanyalah utusan. Lebih benar imannya orang Islam daripada orang Kristen yang mengaku pengikut Kristus, tetapi justru orang Islam yang percaya kesaksian Yesus. Yesus, ya paman, kamu ini siapa? Yesus menjawab, aku ini utusan Tuhan. Islam, ya paman, Yesus menurut kalian siapa? Yesus utusan Tuhan. Nah, Kristen ditanya, Kristen, ya paman, Yesus itu siapa? Mulai penipuan muncul dari mulut-mulut mereka. Makanya dikatakan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Oh, Yesus itu Tuhan Bang Suma. Oh, jadi Maria melahirkan Tuhan. Ya, dia melahirkan 2 natur. Tengoklah kemana-mana dia mulutnya. Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan 2 natur. Dia mengatakan segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Oh, memang dia utusan bang, kami juga mengimaninya utusan. Oke, terus kau mengimani apa lagi? Dia juga seutuhnya adalah Tuhan. Nenekmu kiper, di mana Yesus mengajarkan itu? Nggak ada sih bang, cuman iman kami. Nah itulah 2 kali lebih jahat. Makanya pada waktu konsili Nasihat tentang pribadi Yesus itu ada pertentangan, makanya waktu itu kan. Benar sekali, betul sekali. Sahabatku Lauban Barakallah, betul sekali. Tapi ya sayangnya Arius ini kalah. Dikalah dia, sehingga yang terjadi ya Trinitas Tritunggal yang berjaya, karena mayoritas orang Roma, orang Yunani sebelum ada tentang Yesus, mereka sudah lebih dulu percaya Tritunggal. Iya. Mereka percaya dewa-dewa mereka. Iya, paganisme. Mereka paganisme, betul. Ya, saya masih ingat itu tuh sejarahnya, siapa itu Arius menentang. Arius, iya. Ya. Menentang, tapi karena masanya kecil, habis mereka disikat. Iya.
Padahal Yesus itu ajarannya sesuai dengan bahwa dia hanyalah nabi rasul untuk Bani Israel gitu. Kenapa Kristen ini lebih cepat menyebar? Karena Kristen disebarkan bukan oleh orang Yahudi. Kristen disebarkan oleh penguasa Imperium Romawi, melakukan penekanan di mana ada tanah yang dia kuasai, di situ orang-orang harus tunduk kepada kebijakan gereja. Nah, makanya orang Kristen Katolik ini ya cepat menguasai dunia. Lah iyalah, namanya juga dia penguasa bumi waktu itu. Soal makam Petrus, Basilika Petrus, apakah benar-benar di Roma? Kalau menurut Bang Zuma. Nah, ada dua kemungkinan, Bung. Ada dua kemungkinan. Karena Yesus juga membuat dua kemungkinan itu. Yang pertama, Kristus palsu akan datang melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Waspadalah, aku telah menyampaikan, aku telah sampaikan kepadamu. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi ketika ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya, sebab Kristus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat, mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Nah, jadi kalau ada orang-orang Yesus, murid-murid Yesus, ternyata sampai ke Roma mengajarkan ajaran di luar ajaran Yesus, berarti terbukti nubuatan Yesus bahwa murid pilihan aja bisa disesatkan. Apalagi kita ini. Iya, benar. Siapa coba yang tidak mau masuk Kristen? Masuk di Kristen tidak ada perintah Tuhan wajib di situ. Tidak ada kewajiban di Kristen. Harus begini, pokoknya kamu wajib kalau kau tidak berdosa. Ada enggak? Enggak ada. Sudah begitu, dijamin masuk surga. 1, 2. Sudah begitu, dosa-dosanya ada yang tanggung. Manusia mana di bumi ini yang tidak mau dosanya ditanggung coba? Saya mencuri, tapi yang nanggung bukan saya. Saya berzina, tapi yang tanggung dosanya bukan saya, tapi saya yang nikmati. Saya merampok, saya korupsi, saya membunuh, tapi bukan saya yang nanggung. Tetapi yang nanggung adalah Tuhan saya sendiri. Kira-kira siapa yang gak mau masuk Kristen coba? Orang yang cinta dosa, cinta maksiat, tetapi tidak mau bertanggung jawab terhadap maksiatnya itu, pasti pilih Kristen lah. Cuman datang ke gereja nyanyi-nyanyi, habis itu ada uang, kasih pendeta, udah selesai kan? Selesai, mati masuk surga. Tapi itu hanya mimpi. Kenapa? Jangankan masuk surga, masuk angin saja tidak, apalagi masuk akal. Iya, siapa yang tidak mau masuk Kristen? Kalau kita mau jujur nih, orang-orang yang cinta duniawi, seluruh binatang bisa dimakan, tidak ada batasan di situ. Sementara kalau di Islam tidak boleh begini, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Di Yahudi tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Di Kristen Pak, semua makanan bisa dimakan. Siapa yang tidak mau coba? Apalagi di doktrin nih, kalian bukan lagi hamba Tuhan, tetapi kalian adalah anak Tuhan. Bos, jangankan jadi anak Tuhan, jadi anak bupati aja orang mau, jadi anak gubernur orang mau, jadi anak presiden orang mau, bisa jadi wakil presiden, bisa jadi presiden, bisa jadi gubernur anak presiden itu. Apalagi anak Tuhan. Siapa yang nggak mau jadi anak Tuhan? Mau semua. Tapi apakah itu betul atau jangan-jangan itu hanya angan-angan doang? Tentang itu kebanyakan kalau saya dengar itu di bagian kaum sekte Protestan. Kalau kalau saya Katolik sih secara pribadi, kalau Tritunggal itu, kalau Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus, Roh Kudus ya Roh Kudus. Jadi ada sedikit perbedaan doktrin juga. Tapi kalau ditanya Allah itu Bapa, Anak itu Yesus, Roh Kudus adalah Roh Kudus. Tapi coba tanya, apakah Allah Bapa itu Tuhan? Tuhan. Apakah Anak yang adalah Yesus itu Tuhan? Tuhan.
Apakah Roh Kudus itu juga Tuhan? Tuhan. Apakah Bapa adalah Yesus? Bukan. Apakah Yesus adalah Roh Kudus? Bukan. Apakah Roh Kudus adalah Bapa? Bukan. Apakah Bapa adalah Roh Kudus? Bukan. Apakah Roh Kudus adalah Yesus? Bukan. Tetapi tiga-tiganya Tuhan. Ya, tapi dia satu. Dari mana satunya coba? Dari mana satunya? Tuhan Bapa, Tuhan. Anak, Tuhan. Roh Kudus, Tuhan. Apakah Bapa adalah Roh Kudus? Bukan. Apakah Roh Kudus adalah Yesus? Bukan. Apakah Yesus adalah Bapa? Bukan. Apakah Yesus adalah Roh Kudus? Bukan. Berarti tiga-tiganya Tuhan. Iya. Dan tiga-tiganya berdiri sendiri. Iya. Lalu satu hakikatnya di mana? Di Pasar Senggol. Dipaksakan jadi satu, sesuatu yang adalah tiga. Makan tiga ngaku satu. Gimana bang? Ya, nanti saya mempelajari lagi lebih detail tentang ajaran iman saya lagi. Silakan Tapi, Pak, saya berterima kasih. HP ini udah lobet ini. Baik. Baik adik-adik. Baik, belajar lagi Terima nanti. kasih Pak Bang Zuma udah Siap. berbagi penjelasan tentang doktrin dan juga dari pihak agama Abang Zuma. Baik Adinda, adik pan saya makasih. Kasih ya. Kasih Bang Zuma. Yuk. Kasih, semangat malam. Malam. Semangat malam. Gitu. Kenapa mas? Dari Bang Juma. Halo, Herman, ya, halo. dari Katolik Protestan abang. Ini Herman. Saya masih dari Bang Juma. Masih dari Halo. Bang Juma. Ini saya langsung. Halo. Iya. Nah, ini iya. Halo. Semangat malam bapak. Aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Ya, saya dari Manado, Iya. Muslim dari Manado. Islam dari Alhamdulillah, masya Allah. Manado. Iya. Saya selamanya selalu mengikuti tiap waktu mengikuti perjuangan Bang Juma ini. Alhamdulillah. Sangat-sangat enak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap semangat dan sehat Insya Allah. selalu. Amin. Semoga tetap dalam lingkungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Pak Juma. Amin ya Ya, Rabbal. Bang Juma, cuma ingin Makasih ya, mendengarkan Bang. suara Bang Juma aja. Makasih abangku, makasih. Sehat selalu, panjang umur. Iya. Dan Amin. aman-aman saja di Manado. Amin Manado Pak. Amin Manado. Aman. Jangan aman. Iya. Islam di sini menguap. Alhamdulillah. Makin bertambah. Alhamdulillah. Iya, itu informasinya saya dengar juga begitu. Iya, Manado. Banyak saudara kita yang mualaf. Alhamdulillah. Iya. Oke, dan Bang Juma. Terima Oke kasih. abangku, sehat selalu abang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Jangan sungkan untuk naik bertanya terkait dengan tema ini. Ini penting memang. Jadi di luar sana banyak teman-teman kita non-muslim, anak muda yang mulai ragu dengan imannya. Karena ketika mereka menggunakan akal sehat, mereka mendapati kepercayaan yang mereka anut selama ini itu jauh dari kata sehat, jauh dari akal. Itu mereka dapati diri mereka seperti itu. Contoh adik yang tadi itu. Halo Bang, Semangat. selamat malam. Malam juga Katolik Protestan.
Lebih tepatnya ortodoks sih Bang. Oke, siap. Sudah mendengarkan penjelasan saya tadi terkait 2 kali lebih jahat dari orang Farisi? Ya, gimana Bang? Tema saya sudah mendengarkan tadi? Belum, baru join sih Bang. Coba boleh jelas. Baik. Jadi Yesus itu mengecam. Kalau kita lihat di Matius 23 nomor 13 khususnya sampai nomor 39. Di situ Yesus mengecam ahli Taurat, mengecam orang-orang Farisi, mengecam perbuatan-perbuatan mereka, bahkan mengutuk mereka. Nah, artinya bahwa tidak ada ruang untuk Kristen menjadi benar kalau kita mendengarkan khotbah Yesus di situ. Kristen di luar Yahudi ini nggak ada bisa benar. Bahkan Yesus mengatakan bahwa celakalah ahli Taurat, celakalah orang Farisi, orang munafik, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan satu orang saja menjadi pengikut agamanya, setelah menjadi pengikutnya dijadikan sebagai orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri, daripada ahli Taurat itu sendiri. Nah, sedangkan Kristen ini adalah sebuah agama atau sekte yang didirikan oleh orang-orang yang menyebut diri mereka sebagai ahli Taurat, menyebut diri mereka sebagai orang Farisi. Yesus yang menubuatkan bahwa pengikut ahli Taurat di luar Yahudi itu adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Yahudi itu sendiri. Nah, kami Muslim melihat ini fakta terbuka lebar, bahwa kenapa disebut 2 kali lebih jahat? Karena konsep para nabi dirubah total oleh mereka ini, ya termasuk ortodoks. Seperti itu Bang, silakan. Oke, itu kan argumennya Bang Juma ya. Tapi saya mau nanya, mengapa di Islam berkata bahwasanya kalau kita masuk surga akan dilayani 7 bidadari? 72 Bang. Oke, 72 bidadari. Iya. Oke, itu apa? Ya, karena surga itu tempat kekal. Di dunia usia kita itu paling santer 80, 90. Itu paling santer tuh. Kita dilayani 1 istri nih. Kalau di Kristen 90 tahun dilayani 1 istri. Di surga itu hidup kekal, tidak ada matinya. 72 bidadari kalau hitungan dunia pun tak cukup. Tapi jangan lupa, Yesus menjanjikan orang Yahudi murid-muridnya 100 istri. Di mana itu tertulis? Matius 19 nomor 29. Tapi Lembaga Bible Indonesia merubah terjemahan. Dia menghilangkan kata istri di situ, gunik. Padahal Yesus mengatakan barang siapa meninggalkan istrinya karena mengikuti aku, maka dia akan memperoleh 100 kali lipat nanti dan memperoleh hidup yang kekal. Itu kata Yesus. Istri itu barang halal, bos. Istri itu adalah barang halal. Dia lebih berharga daripada berlian, intan, emas. Istri itu. Kenapa gengsi untuk mendapatkan banyak istri, mendapatkan banyak berlian, mendapatkan banyak kemudian intan, emas? Munafik itu. Kalau mendapatkan 1 emas dibilang bagus, dapatkan 2 emas tidak bagus, 4 tidak bagus, siapa bilang? Sekarang pilih mana? Anda dikasih emas atau Anda dikasih istri? Saya laki-laki pasti pilih istri. Nah, kalau dikasih emas 5 kilo kita senang, dikasih istri 72 dia pasti senang. Kita jangan munafik. Yang kasih siapa? Tuhan pencipta langit dan bumi yang kasih kita. Coba Anda baca nggak Ulangan bilangan 31 itu, nomor 17, nomor 18, endingnya di data nomor 4044. Bagaimana Tuhan juga minta jatah 32 cewek perawat. Artinya bahwa
bahwa ketika Tuhan menghadiahkan kita wanita, kok jadi terhina kita? Seakan-akan wanita ini adalah barang yang tidak berharga. Di kehidupan berikutnya surga, di Islam ya, di Islam, surganya Islam itu sama, hidupnya sama, hidup di dunia. Masih bersosialisasi, masih makan, minum, dan seterusnya. Bedanya cuma di sana hidup kemuliaan, tubuh kemuliaan, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit, tidak ada cemburu, tidak ada dengki, tidak ada yang menjijikkan, tidak ada kotoran. Hidup mulia di sana bersama dengan istri. Apakah Anda bisa bahagia sebagai laki-laki tanpa wanita? Ya nggak bisa dong. Katanya surga tempat bahagia, katanya surga tempat kenikmatan, tapi ternyata surganya cuma laki-laki doang. Bagaimana ceritanya? Kalau kita hidup di bumi sebagai manusia, hidup di surga sebagai manusia, tapi fasilitas dikurangin, itu bukan surga, itu neraka. Makanya Yesus mengatakan akan mendapatkan 100 kali lipat di surga, kata Yesus. Tapi lahir rubah. Oke. Ya, ini ada pemikiran timbul seperti ini, Bang. Mau bertanya, mengapa agama Abang mengutip ajarannya orang Kristen? Karena kan kalau di dalam sejarah yang sebenarnya duluan ada itu kan sebenarnya Kristen dibandingkan Islam, karena Muhammad adanya di abad ke-7 gitu kan. Dan tapi di ajaran Islam ada Adam dan Hawa. Sebenarnya kan duluan Kristen ada. Nah, saya bisa menanggapi bahwasanya mungkin agama Abang mengutip agama Kristen gitu, karena ya ibaratkan kata duluan kita. Oke, kalau konsep itu yang Anda pakai, benarlah kata saya, Anda menggunakan kitab Spanyol, separuh nyolong dari Yahudi, karena Yahudi lebih dulu daripada Kristen. Kenapa ada kitabnya Yahudi di Anda? Anda sebut perjanjian lama, sementara itu kitabnya Yahudi. Jarak antara Yahudi dengan Kristen itu 1400 tahun dari Nabi Musa alaihissalam. Kok bisa kitabnya agama lain ada di Anda? Bukankah itu kitabnya Yahudi? Berarti Anda menjiplak agama orang lain. Itu kalau saya pinjam pernyataan saudara. Tapi ingat, kalau Anda mengatakan Kristen lebih dulu, Islam datang belakangan, habis itu Islam yang menjiplak. Betul, Kristen itu lebih dulu datang, tapi faktanya Kristen yang menjiplak ajaran Islam. Contoh, oke, kita kasih bukti. Di dalam kitabnya Yahudi, kalau penyebutan Nabi Musa disebut Moses, Al-Quran Musa. Bible ikut mana? Moses atau Musa? Jawab. Bible Musa. Nah, berarti ikut siapa tuh? Ikut Al-Quran atau ikut Torah? Ikut Alkitab firman Tuhan. Saya ulang lagi. Kitabnya Yahudi menyebut Moses, kitabnya umat Islam menyebut Musa. Biblemu menyebut apa? Musa. Musa bahasa apa? Bahasa Alkitab. Diam. Alkitab munculnya di Al-Quran. Zalikal kitab, inni Abdullah atani Alkitab. Di dalam kitabnya Yahudi tidak ada penyebutan kata Alkitab. Ketika Belanda datang bawa Kristen ke Indonesia, tidak ada kata Alkitab di bawah. Nanti diterjemahkan di abad ke-18 dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu, baru kitab Anda yang adalah Biblos ikut-ikutan berubah menjadi Alkitab. Kira-kira ikut siapa? Ikut Yahudi atau ikut Islam? Kristen ini ikut Yahudi. Yahudi mana ada sebutan Alkitab di kitabnya? Nggak ada. Kata kan yang duluan ada kan? Anda duluan, lebih dulu. Tapi di mana Anda mengambil kata Alkitab? Bagaimana? Dari mana Anda mengambil kata Alkitab itu? Sumbernya dari mana? Ya inilah ada dari bangsa-bangsa ini Yahudi.
Saudaraku, tidak ada kata Alkitab di dalam kitabnya Yahudi. Oke? Yang kedua, ini secara histori. Tidak ada Yesus di zaman lahirnya seorang manusia tanpa ayah. Yesus nggak ada. Itu Yesus muncul belakangan. Yang ada adalah Yesua. Dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Aram, Iso, dalam bahasa Arab, Isa. Ada 3 bahasa serumpun, bahasa persaudaraan anak-anak daripada Abraham. Arab, Ibrani, Aramaik. Yesua, Isa. Yesus di Indonesia. Barat, Yesus. Yunani, Isaus. Berarti lebih dulu Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, lahir tanpa ayah. Setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, muncul penulis-penulis dalam bahasa Yunani. Muncullah nama Isaus. Anda harus catat itu. Tidak ada nabi yang diutus kepada kaum Bani Israel menggunakan bahasa Yunani. Oke? Tapi pertanyaan saya, mengapa Bang Juma percaya adanya Allah? Loh, wajib hukumnya. Kenapa saya percaya ada Allah? Karena saya waras. Nah, logikanya kan begini. Karena saya Oke, waras. saya Makanya mau saya bertanya, percaya kalau ada Allah. abang percaya Allah, mana bukti historisnya, sejarahnya bahwasanya Allah itu ada? Oke, baik. Al-Quran saya mengatakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Sanurihim min ayati, kata Allah. Tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan saya ketika menyatakan dirinya ada. Kalau Anda punya Tuhan membuktikan dirinya ada, dia turun menjadi manusia. Pembedanya di situ. Saya ulang lagi, tanda keberadaan Tuhan saya bukan dia turun menjadi makhluk, menjadi bukan Tuhan alias menjadi manusia, tetapi dia menyatakan dirinya melalui keberadaannya di segenap penjuru alam semesta, termasuk ke dalam diri saya. Nah, apakah tanda-tanda itu masih ada? Masih ada. Siang malam masih ada sampai sekarang. Matahari masih terbit setiap hari. Berarti tanda-tanda keberadaan Tuhan saya masih ada di alam semesta ini. Tapi tanda-tanda keberadaan Yesus mana? Ada? Nggak ada. Yesus hanyalah tinggal cerita. Cerita punya cerita berubah menjadi dongeng. Cerita pengantar tidur. Yesus mana sekarang? Mana tanda-tanda Yesus ada? Nggak ada. Nggak ada tanda-tanda. Sedangkan Al-Quran Fussilat ayat 53 Qaf ayat 16 menjelaskan, aku Tuhan menyatakan diriku, menyatakan kebesaranku, menyatakan keberadaanku di segenap penjuru, bahkan aku lebih dekat daripada urat lehermu. Siapa yang mengatur pertumbuhan gigi sehingga gigi saya di gigi kita tidak bertumbuh seperti kuku? Setiap minggu potong gigi. Siapa yang menahan lajunya pertumbuhan bulu mata sehingga bulu mata kita tidak bertumbuh seperti rambut? Siapa yang menghentikan lajunya tulang rusuk tidak bertumbuh seperti kuku? Anda yang menahan itu? Bukan. Itulah Tuhanku. Apakah masih berlaku keadaan itu sampai hari ini? Masih. Tuhanku masih menyatakan keberadaannya pada diri Anda sendiri. Yesus apa tanda keberadaannya? Oh, dulu pernah. Dulu pernah. Dulu kapan? Oh, 2000 tahun. Oh, tinggal kenangan Male. Tuhanku menyertai alam semesta. Tuhan Anda hanya ada 2000 tahun, itu pun tinggal cerita. Saya percaya Tuhan saya ada. Karena yang mengatur alam semesta ini sudah pasti Tuhan saya. Tidak mungkin Yesus. Yesus untuk menahan rasa lapar saja nggak bisa. Yesus menahan rasa ngantuk saja tak bisa. Bahkan Yesus untuk tidak takut kepada malaikat pun tak bisa. Bagaimana mau menyatakan alam semesta ini sebagai penggambaran adanya dirinya? Justru bukti adanya Tuhan saya. Tuhan saya mampu menciptakan Yesus tanpa ayah. Subhanallah. Ayo, apa tanda keberadaan Yesus?
Apa tanda keberadaannya? Nggak ada yang bisa membuktikan Yesus pernah ada. Ya, abang Cerita. nggak tahu tinggal cerita. karena abang bukan orang Kristen. Abang Anda mau punya menceritakan kitab. tentang hayalan-hayalan itu? Hayalan saja? Bukan agama abang yang dongeng kebanyakan. Apa yang dongeng di Islam? Kasih saya satu contoh. Tuhan saya bukan manusia dan bukan anak manusia. Apa menurut Anda itu dongeng? Begini, kalau abang bilang Nggak bisa Allah- menjawab. Bentar gini, kalau abang bilang abang percaya Allah, sedangkan Allah tidak ada, begitu. Bagaimana kalau perkataan yang Al-Quran bilang mengasihi, mengampuni, seperti apa gitu? Sedangkan aja Allah tidak hidup, tidak ada, begitu. Oke, sebelum saya Berarti jawab, abang percaya dengan ya perkataan-perkataan roh. oke, tolong bacakan 1 Timotius 6 nomor 16. Baca dulu, baru itu saya jelaskan tentang iman saya, tentang Tuhan saya. Silakan Anda baca. Wah, jangan ke perpustakaan dulu dong. Udah nggak buka kamera lagi, Bang? Jangan ke perpustakaan. Nggak ada Roh Kudusnya berarti ini. Ketahuan cuman pukulan-pukulan rebana aja ini jadi agama. Dia Matius berapa? Kok jadi Matius? 1 Timotius 6 nomor 16. Coba lah abang yang baca, soalnya Di situlah yang baca. Silakan. Siapa kira-kira yang duduk di situ? Tuhan saya atau Tuhan Anda? 1 Timotius 6. 1. Iya, nomor 16. Silakan. Kira-kira yang duduk di situ Tuhan saya atau Tuhan Anda? Berapa bang? 16, Paman. 16. Yoi. Ya Rabbana wati dari desa Maroa. Oke, saya Apa itu Ustaz? Bahasa Inggris? dia Iya. Kau dialah belajar. satu-satunya Heeh. yang Yang tolong dong teman-teman yang tahu songkat yang bagus gitu, apa mereknya. Kemarin ada yang saranin mereknya ini, aku udah beli tapi nggak cocok juga, mahal-mahal aku belinya. Yang bagus dong, yang bagus, yang nggak pakai mic yang kayak gini. Nah, yang kayak gini aja nya bagus, tapi yang ehonya yang bisa ini dong. Mono ini aku pakai mono. Gimana? Sudah dibaca? Bentar, Dialah satu-satunya yang tak tersentuh oleh kematian. Siapa itu kira-kira? Tuhanku atau Tuhanmu? Jawab dulu. apa? Dialah satu-satunya yang tak tersentuh oleh kematian. Tuhanku atau Tuhan Anda itu? Atanasia dalam bahasa Yunani artinya Tuhan tidak Tuhan saya. Yesus disentuh oleh kematian. Bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Tuhan saya atau Tuhan Anda? Tuhan abang. Tuhan saya. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Tuhan saya atau Tuhan Anda? Tuhan abang. Tuhan saya. Dan memang manusia tidak dapat melihatnya. Tuhan saya atau Tuhan Anda? Apa tadi? Dan memang manusia tidak dapat melihatnya. Tuhan saya atau Tuhan Anda? Tuhan abang. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Tuhan saya atau Tuhan Anda? Itu baru Tuhan saya. Baik, kita buktikan. Siapa yang mati terkutuk di atas tiang salib?
kata mana yang terkutuk? Coba abang kasih. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Siapa yang mati dengan jalan kutuk di atas kayu salib? Mana ayatnya? Coba mana ayatnya? Galatia 3 nomor 13. Kena lagi dia. Kau katakan terhormat, baginya lah hormat. Galatia berapa? 3 nomor 13. Baginya lah hormat. Hormat apaan? Wong dia mati terkutuk, ditombak, diludahin, ditampar, ditonjok. Itu Tuhan Anda kan? Galatia 3 kan ayat 13. Yes. Oke, saya baca ya. Bentar. Yes. Galatia 3 Yes. ayat 13. Kristus telah Yes. menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab adalah tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu hormat itu. Itu kan makanya abang baca Alkitab itu jangan Setengah-setengah. ngutip, Jangan Abang. sepotong-sepotong. Jangan ngutip-ngutip. Apa lu pikir saya cuma duduk di sini doang? Saya selepas ini saya baca Bible dari kejadian sampai kepastian. Apalah yang abang belajar, coba. Apalah yang abang ini. Hei, udah, nggak usah terlalu jauh. Sekarang kalau Anda membaca dalam kitab saudara Yohanes 18 nomor 23, siapa yang ditampar mukanya di situ? Tuhan saya atau Tuhan Anda? Yohanes berapa? 18:23. Bentar. Yang ditampar mukanya di situ siapa? Yohanes 18 23. Yes. Jika aku telah berbicara salah, jawab Yesus kepadanya, berikan bukti atas kesalahanku, tetapi jika aku benar, mengapa engkau memukulku? Siapa yang dipukul di situ? Gimana bang? Siapa yang dipukul depan umum? Yohanes. Kok Yohanes? Yang ditampar di situ Yesus. Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah di mana salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Karena dia tidak menerima kenyataan Allah. Nah sekarang ditampar itu hormat atau tidak? Tidak hormat. Ya, berarti bukan Yesus yang baginya hormat, karena dia ditampar cahayu. Karena dia menyangka. Loh, kalau yang namanya Tuhan tidak mungkin ditampar sama makhluk. Kan tadi kita sudah membaca, kau mengatakan Tuhanmu. Bentar bang, karena mereka ini menyangkal Yesus. Iya, tapi kan katanya tadi baginya lah hormat. Iya. Nah, ditampar. Karena karena mereka tidak terima bang. Berarti tidak ada hormat baginya karena ditampar makhluknya. Bukan begitu konsepnya dong bang. Jadi konsepnya baginya hormat itu apa? Hah? Ayo. Diludahin, ditonjok, ditombak, diseret, ditelanjangin. Hah? Kok bilang itu hormat? Aneh-aneh Karena aja. itu keberadaannya bang, karena itu kenyataan yang harus dia terima, makanya abang Ya justru karena itu najis tralala tralili, Yesus itu baginya hormat. Dia turun ke bumi menjadi tebusan. Dia ibarat seperti kambing, seperti domba, seperti sapi. Dia menjadi penebus dosa manusia. Terhina kali dia itu. Tidak ada hormat-hormatan. Bentar bang, abang tahu kenosis gak? Tahu? Apa coba kenosis bang kalau tahu? Dia turun mengambil rupa kan? Maksud lo? Mengosongkan diri bang. Abang aja nggak tahu kenosis. Saya tahu. Berteofani dia, mengosongkan diri, habis itu mengambil rupa kan? Betul? Beda bang, beda. Abang aja nggak tahu kenosis.
Jangan ajarin saya. Kenosis itu konsep yang ada di Filipi 2 itu. Tetapi faktanya ketika dia mengosongkan diri, berarti sudah tak ada hormat di situ. Gugur sudah. Enggak, Bang. Kenapa enggak? Sekarang yang selalu Anda buat parodi Karena setiap gini, Bang, tahun. karena dia Yang diseret, ditonjok itu Bentar, siapa? Tunggu. Kalian bikin parodi setiap tahun. Yang pikul salib siapa itu? Yang ditombak, yang Yesus. Itu hormat gak itu kalau dicambuk sama tentara Romawi? Hormat gak? Karena itu kehendak Allah, makanya mereka ikuti. Nenekmu itu sudah selesai. Ketika dikatakan baginya lah hormat, tidak ada hormat bagi dia. Yang terakhir dikatakan bahwa kuasa yang kekal. Apakah Yesus punya kuasa yang kekal? Ada. Nenekmu. 1 Korintus 15 1 Korintus 15 nomor 28. Yesus takluk, gak bisa ngapa-ngapain. Coba kalau dia Yesus. duduk di sebelah kanan Allah, dia apa? Dia duduk di sebelah kanan berarti dia tidak kekal karena dia duduk sebagai manusia. Enggak, Bang. Dia mengalami kematian. Coba Bentar, duduk karena itu konsep Yahudi. Karena punya filsafat. Mana ada Yahudi berfilsafat? Kan yang lain itu. Ada, Bang. Abang aja nggak baca buku. Anda baca 1 Korintus 15 nomor 28. Kita mau lihat. Bentar, Bang. Abang nggak ngerti filsafat, Bang. Makanya abang nggak. Jangan ajarin saya. 1 Korintus 15 28 coba Anda baca. Bentar, kalau abang jangan ngajarin saya, berarti abang mencari kebenaran buat apa? Saya nggak mencari kebenaran lagi. Kebenaran itu sudah saya temukan. Jadi terus kenapa? Ya, saya mengajarkan kalian supaya ngikut kepada kebenaran itu. Siapa kebenarannya? Kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. Apa kata Pilatus tentang kebenaran? Apa katanya? Kata Pilatus loh ya. Dan itu dia menanya kepada Yesus. Nah, terus Yesus menjawab apa? Yesus ya menjawab, ya akulah kebenaran. Justru karena itu Kristen ini bukan kebenaran. Yang kebenaran itu adalah Yesus. Kata siapa? Coba kata siapa kalau abang bilang Yesus bukan kebenaran? Yesus kebenarannya, Kristen yang bukan kebenaran, ku bilang. Ayo. Politis Pilatus historis. Saya tahu, saya paham, tapi Yesus sebagai kebenaran tidak pernah mengajarkan kekristenan, bukan? Bahkan Yesus sebagai kebenaran mengatakan Kristen adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Salah. Di mana salahnya? Pemahaman abang salah. Di mana salahnya? Sebagai kebenaran, apakah Yesus pernah mengajarkan tentang kekristenan? Justru karena mengikuti Yesus lah, makanya dia Kristen. Matamu. Yesus pengikutnya tidak makan babi, tidak ibadah minggu, tidak menyembah Yesus. Mereka bersunat dan menyembah hanya kepada satu Tuhan. Tidak ibadah minggu mereka, tidak merasulkan Paulus mereka, tidak Natalan mereka. Kalian melakukan itu semua ikut siapa? Benar, Bang. Karena itu udah persekutuan, udah tradisi mula-mula. Tradisi mula-mula dari Yesus. Dari Yesus. Dari murid-murid Yesus. Enak. Mereka dapat ilmu dari mana mingguan? Pas hari pencurahan. Masolang generasi. Jadi saudara, saya katakan kepada Anda, kembali kepada dalil tadi. Yang jelas ketika kita berbicara mengenai konsep bertuhan, yang kau tuhankan itu adalah Kristus yang datang kepada Paulus, yang bukan manusia. Akan tetapi ketika kita berbicara mengenai konsep yang sebenarnya, Yesus itu adalah hamba Tuhan. Dia datang ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel hanya ingin dikenal sebagai utusan bentar, Tuhan. Bang. Itu coba ini bentar Bang, saya mau nanya. Coba Abang jelaskan secara Islam tentang konsep Tuhan. Secara ontologi. Coba Abang jelaskan.
Tuhan jelas sekali dalam Islam itu bukan makhluk. Sementara manusia berada pada ufuk yang berbeda. Manusia adalah makhluk yang terikat Berarti ruang kalau dan dia waktu. bukan manusia, berarti kalau dia bukan makhluk, berarti tidak ada hakikatnya dong. Loh, kata siapa? Kan ontologi yang berbicara. Tidak bisa kemudian Anda membawa ontologi dalam berbicara hakikat Tuhan yang sesungguhnya. Itu, pahami itu dulu. Anda harus paham itu dulu. Kenapa? Bentar Karena Bang, dari ontologi kita bisa mengenal epistemologi. apa yang Anda katakan ini? Anda berbicara Ini mengenai ilmu filsafat Bang. Abang Saya aja nggak tahu. Anda berbicara mengenai filsafat. Filsafat itu adalah berpikir sampai ke akar-akarnya. Betul? Iya. Nah, sekarang Nah, ini permasalahannya. metodenya. Nah, sekarang konsepnya. sekarang permasalahannya adalah ketika Anda berpikir sampai ke akar-akarnya tentang Yesus, Anda sampai kepada Tuhan atau sampai kepada makhluk? Bentar, enggak Bang. Ya, Abang jawab Islam aja. Nggak bisa dong. Secara historis aja Yesus ada Bang. Tunggu dulu. Coba Islam aja. Oke. Kalau Anda berbicara mengenai historis, sejarah apapun tentang Yesus akan berujung kepada bahwa Yesus itu manusia, anak orang. Betul? Enggak Bang. Lalu di mana? Abang yang Di mana menyangkalinya, Bang. Sabar. Tolong tunjukkan di mana historisnya Yesus sebagai Tuhan alam semesta. Tunjukkan. Ada Bang. Mana? Ketika ketemu sama Thomas, Hei, dia di situ ketemu Thomas ketemu sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Ah, itu nenekmu. dalam rupa manusia Bang. Dalam Itu rupa manusia. pikiran sesatmu. Anda mengajarkan saya berpikir tentang ontologi. Anda berbicara tentang metafisik. Anda Ya. berbicara tentang filsafat. Tetapi yang Anda temukan pada diri Yesus itu apa? Hah? Bentuk biologis makhluk. Ini saya bilang secara Islam. Jelaskan secara Islam Bang. Kalau Tuhan saya secara Islam sama seperti Tuhannya Yahudi. Laisa kamitslihi syai'. Pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan manusia, tidak serupa dengan Yesus. 2 Samuel 7:22, Asyura Bentar, ayat Bang. 11. Abang Laisa kenapa kamitslihi syai'. nyamain sama Yahudi? Sedangkan Islam ada di abad ke-7. Lah, nenekmu kiper, Tuhannya Yahudi, Bani Israel dengan Tuhan kami itu ada hakikat yang sama. Beda Bang, beda. Abang Apanya aja yang nggak tahu. beda? Apanya yang beda? Apanya yang beda? Coba gurumu itu yang suruh bicara, jangan dia bicara dalam sarung. Kau yang ngomong, jangan muridmu. Lihat langsung ngomong sama saya. Coba kau tunjukkan kepada saya perbedaan antara Tuhannya Bani Israel yang disembah oleh Bani Israel dengan yang disembah oleh kami umat Islam. Tunjukkan perbedaannya di mana? Kenapa? Karena Yahudi Karena mereka Yahudi. memiliki konsep sehat. Karena Yahudi, matamu. Ya, abang juga makanya, abang nggak tahu aja. Abang aja nggak paham. Coba tunjukkan kepada saya di mana orang Yahudi mengatakan Bentar, Tuhannya menjadi saya kan- Yesus. Tunggu. Coba tunjukkan aja dulu secara ontologi Islam. Enggak usah ajarkan saya. Sekarang coba Anda tunjukkan kepada saya di mana orang Yahudi mengakui Yesus yang kamu sembah itu adalah Tuhan mereka. Berdasarkan Bible atau berdasarkan histori? Orang Yahudi loh ya. Silakan. Abang harus pelajari dulu konsep Mesias Bang, baru abang bisa paham. Saya tidak perlu kau Abang ajarin. ketawa, abang nggak paham ya? Saya minta Anda menunjukkan kepada saya di mana orang Yahudi mengakui bahwa Tuhannya itu berubah menjadi Yesus. Makanya Mana? pelajari konsep sisi ini. Hei, Mesias. kalau berbicara mengenai Mesias, Mesias itu adalah orang yang diurapi, bukan Tuhan yang diurapi. Catat itu. Jadi diurapi. Jadi Apakah yang diurapi ini Tuhan atau manusia? Tuhan, matamu juga lah Bang. Siapa Abang yang aja mengurapi nggak paham. Tuhan? Siapa yang mengurapi Tuhan? Coba abang buktikan Udah, secara tunggu, ontologi jawab dulu. Islam. Buktikan coba bang. Jawab dulu. Siapa yang mengurapi Tuhan? Tapi abang jawab dulu pertanyaan saya dulu. Baru saya jawab pertanyaan abang. Siapa yang mengurapi Tuhanmu? Samuel. Ketawa abang. Abang juga paham. Samuel itu
Dia adalah gembala kerbau di Toraja. Itu teman SMA saya. Masa dia ngurapi Kok tahu, Tuhan Abang? lo? Abang Ada tahu? aja. Coba abang menjelaskan dulu bang secara ontologi Islam. Lucu Anda nih, lucu Tuhan Anda Islam ini. seperti apa? Abang aja nggak bisa menjelaskan. Lain-lain Saya kan bisa, Kristen. saya bisa menjelaskan Tuhan saya. Coba kalau abang bisa menjelaskan, coba. Oke, baik. Saya jelaskan kepada Anda. Tuhan saya bukan makhluk. Oke? Kalau bukan makhluk, kenapa ada hakikatnya? Loh, hakikat Tuhan itu bukan makhluk. Salah bang, abang aja pemikiran salah. Jadi menurut Anda Tuhan Anda makhluk. Harus ada hakikat. Hakikat itu apa? Pribadi Allah itu, Oh, nenekmu. nenekmu juga lah ya kalau begitu. Itu bencong yang di belakangmu suruh bicara sama saya. Abang nggak terlalu Enggak, paham. bencong yang di belakangmu itu suruh ngomong sama saya. Jangan diam-diam Abang di juga belakang. bencong bang pakai masker, makanya bencong kan biasanya pakai masker. Suruh dia ngomong, jangan kayak gitu dia ngomong di belakang. Kentara kali ininya. Tapi kau berisik. bencong juga bang. Berisik Abang aja nggak soalnya. pakai masker. Udah Anda turun, udah ada ilmu. Abang nggak bisa menjelaskan tuh kan? Turunin saya. Di bawah. Masih syukur-syukur saya mau ladenin Anda nggak buka kamera. Tapi saya risih dengan suara bencong yang ada di belakang itu. Gak suka dengan suara. Tanya bencongmu itu beli lipstik, kasih anusnya lipstik setiap hari Jumat pagi. Halo, semangat malam. Ya, selamat malam. Malam abang. Katolik, Protestan. Islam bang. Oh Islam. Iya abangku. Mau pakai lipstik juga bang? Nih. Lihat foto tadi. Yang jogalan hatinya, kepalanya. Iya. Abang kita turunkan yang muslim ya bang ya. Stay di bawah ya bang. Oke saudara Brand. Selamat malam. Malam. Jadi topiknya malam ini apa ya? Agama yang didirikan oleh ahli Taurat. Jadi menurut abang macam mana ya? Buka kamera dulu bang. Buka kamera habis itu diskusi nanti kayak yang tadi. Ngeyel. Kalau saya di kampungan nih bang, di kampungannya elektriknya udah putus ya, tidak ada elektrik lagi. Alamak. Buka aja bang. Buka kameranya biar Ya, aja gelap. gelap. Enggak apa-apa bang. Gelap, oke. Oke. Ada pembisiknya juga ini. Oh, Masing-masing punya pembisik. tidak, dia suruh buka kamera walaupun gelap begitu bang. Oh siap. Oke, topik kitanya malam ini macam mana ya? Wih, buta kali hidup tanpa cahaya bang. Ya memang gelap di kampungannya. Di kampungannya nggak ada elektrik udah padam. Di mana rupanya? Kampung Anda nggak ada lagi di peta. Ya saya di kampung jauh dari bandar bang. Aduh, saudara saya ini lucu. Iya. lucu. Iya. Jadi topiknya malam ini apa ya bang? Itu bang topiknya. Kristen 2 kali lebih jahat dari ahli Taurat. Kristen 2 kali jahat lebih dari itu ya frisi ya. Iya, betul. Jadi tentang apa tadi apa tentang penyalipan Yesus ya?
semua yang ada di Kristen itu ajaran yang 2 kali lebih jahat daripada ajaran Taurat, daripada ajaran ahli Taurat. Oke. Tuhan mati, Tuhan jadi tumbal nebus dosa, itu ajaran orang jahat semua itu. Kita sapa dulu teman kita nih. Halo Tara. Halo Tara. Tara Didi. Oke. Yang naik, yang buka kamera ya bang ya, yang punya nyali gitu, diskusi. Jangan yang aku lagi ini di kampung nggak ada lampu. Halo, semangat malam. Mana ada di Indonesia ini lagi ada tak ada lampunya? Ada aja manusia planet Mars. Semangat malam. Semangat malam. Selamat malam, Gurunda. Ada Bunda Rahma di bawah. Iya, dari Katolik, Protestan, Muslim, Bang. Cuma, ini ada yang mau saya tanya, Bang. Ya. Kok Abang bisa sabar kali ngadepin orang-orang? Orang sabar aja mereka nggak bisa waras, apalagi nggak sabar. Kunci kesabarannya itu gimana, Bang? Abang kayak sabar banget ngadepin orang-orang kayak gitu. Abang di bawah panas ya? Iya, Abang bisa sabar. Ini kalau nggak sabar siapa lagi? Udah aja diskusi. Ya udahlah Bang, udah itu aja, saya mau tahu itu aja, turunin aja udah. Makasih Bang. Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka kamera Bang. Nyalain lampu. Elektriknya nggak ada bang, minta maaf bang. Kok bisa main HP? Lainnya ada, tapi elektriknya nggak ada bang. Maaf bang, kita diskusi dengan yang bisa nampak wajah aja dulu. Halo saudara Hendra. Halo Bang, kepencet Bang. Muslim Bang. Oke, siap. Lagi nonton Abang ini Bang. Oke, thank you Abang ya. Bang. Siap. Assalamualaikum. Ayo saudaraku yang non muslim naik ke atas sini yuk, diskusi kita. Tapi buka kamera biar seru gitu. Ngantuk soalnya. Ini udah jam 1 lewat. Kepencet Bang, Muslim Bang. Oke, sip. Thank you. Semangat nonton di bawah ya teman-temanku ya. Sambil nonton, kerja apa yang bisa dikerja. Sambil nyetrika bisa. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan yang bisa buka kamera, tapi ya kalau yang nggak bisa nyimak aja di bawah. Semangat malam. Halo Bang. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum Bang. Saya Muslim. Cuma siap. Pemberitaan sebelum diskusi ya harus on cam dulu Bang. Biar kita aman di nonton juga aman di bawah. Terima kasih Abang Bu. Oke, makasih. Siap. Silakan saudara-saudara non muslim yang ada di sini buka kamera. Halo. Halo juga. Buka kamera boleh kalau dari Kristen atau Katolik. Silakan. Ya, silakan Ibu. Dari Kristen Ibu ini?
Halo saudara, semangat malam. Semangat malam saudara Jimmy. Halo. Halo. Jim. Semangat malam. Malam Bang Suma. Malam juga bosku. Oh, ada curhatan malam ini kah? iya, tadi saya ada sempat dengar itu kakak. Apa katanya? Tidak, maksudnya Bang Suma tadi saya sempat dengar yang Iya. apa namanya itu kan ada yang bertanya kalau masuk surga itu ada 72 bidadari yang nyebut kan. Iya. Nah, terus Bang Suma bilang iya berdasarkan dalil Bang Suma begitu. Sekarang pertanyaannya saya Bang Suma itu berlakunya untuk Muslim aja apa untuk Romo juga? Untuk Romo. Romo mana ada? Romo. Romo nggak dapat bang. Oh, makanya kasihan Romo ini kalau kalau nggak dapat. iya, kalau Romonya dia jadi mualaf, apakah bisa dapat juga Bang Suma? Bisa. Iya, soalnya sama-sama tidak pernah ke surga Bang Suma. Benar ada Bang Suma bilang hanya janji-janji surga aja kan, tidak pernah ke surga. Iya. Mau bertanya begitu Bang Suma. Iya. Jadi Romo mau disuruh ke surga dapat bidadari. Iya. disuruh latihan dulu di dunia. Ini kan udah kacau balau dunia ini Bang Suma, udah banyak mualaf sekarang. Iya. Untuk mualaf, terus apakah dia itu dapat nggak bidadarinya gitu loh pertanyaanku. Iya betul. Iya begitu. Iya begitu bang. Dapat dia bang, dapat. Kalau dia mualaf. Iya, itu dalam biasa. Dapat dia bang, dapat. Abang tidak pernah istirahat, hajar terus ini. Iya, hajar terus. Apa sinyalnya? Jangan marahi sinyal bang. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam, saudara Yuda. Bagaimana kabarnya Edis? Tidak pernah ikut aku. Mulai disenggol-senggol Bunda Maria, patung Yesus itu udah nggak terlalu ini. Sama dengan merusak umat beragama itu. Tidak suka. Iya. Iya, kayak macam betul aja jadinya itu. Kalau abang ini kan pencerahan namanya ini kan, memberikan pencerahan, bukan memponis seperti itu. Iya. Jadi sekarang yang diserang Katolik lagi. Iya, kan dia udah bosan serangan baginda Nabi Muhammad kan, jadinya tidak ada lagi yang terlalu ini, dia serang ke situ lagi. Kan namanya orang cari poin, abang kan cari itu. Di mana ada gosip di situ, ada orang nonton bang, pasti begitu aja. Iya. Seperti gosipnya RK sekarang ini ya. Itu kan tukang selingkuh, itu kan ada lagi istri. Dengan selingkuh masih muda padahal. Yang tadi malam itu kan, kalau orang beriman itu kalau udah pilihan melayani Tuhan aja, tidak usah lagi urus-urus politik, tidak usah lagi begitu. Maksudnya saya tadi malam Bang Suma, makanya saya suruh tolong jelasin semua orang itu Bang Suma. Karena aku buru-buru tadi malam, abang kan tahu tadi malam. Iya betul. Kita sapa dulu teman kita ini, Bos Oten. Kok Bos Oten? Halo. Namanya jelek dia, bos tapi takut ngomong.
Oh, mungkin dia lagi persiapkan sesuatu mungkin untuk bertanya mungkin Bang. Sabar aja dulu. Bisa jadi. Ya, mungkin ada persiapan, ada yang dia tanya. Kalau saya udah cukup jelas, Bang, saya dengar mana yang terbaik buat saya simpan di dalam hati. Mana yang tidak out, begitu aja. Iya, betul. Soalnya saya hidupnya hanya dari pengalaman aja, Bang. Iya. Halo saudara Pre. Lari dia. Iya. Dinaikkan malah kabur. Oh, ini ada ajudannya Edis. Ada pesan mungkin. Mau dibalbalin lagi bosnya. Halo TV Edis ajudan. Halo. TV Edis ajudan. Halo. Ajudan Edis. Kok diam-diam baik? Ada pesan apa dari bosmu? Tak mau pulang dia? Ajudan, biarin aja Bang, nah itu merusak aja itu. Saya mau apa dulu sedikit Bang Suma? Oke, silakan. Mau bercerita dulu tentang mau bercerita dulu sebentar. Silakan. Bang Suma kan pernah dengar yang tenggelam ferry yang di perairan Bali itu kan? Iya betul. Nah, ini kan biar saudara-saudara adik-adik kita di bawah dengar juga bahwa kita ini kalau udah di dalam kebutuhan yang kita udah minta tolong itu Tuhan itu tidak datang sendiri, dia itu manusia juga yang nolong kita. Ini dari sebut kan ada orang Jawa dia baru selesai sholat Bang, tiba-tiba kapalnya tenggelam begitu kan. Orang yang selesai sholat ini kan otomatis kan dia Islam. Iya. Habis itu mereka tenggelam, dia yang selamat Bang Suma. Ada 7 orang tuh mereka yang selamat ini. Yang dia kasih selamat ini orang Kristen sama orang Hindu juga. Di situ saya udah petik poinnya. Berarti Tuhan itu Tuhannya semua orang itu Bang Suma, bukan Tuhannya Bang Suma aja, bukan Tuhannya. Nah, begitu yang saya pikir Bang Suma. Iya. Ini orang Islam juga, orang Hindu juga dengan apanya dia, boxnya dia begini. Dia itu baru selesai sholat itu. Ini kapal ini apa itu kapal tenggelam itu di perairan Bali itu antara dari Banyuwangi ke Bali itu Bang Suma. Iya. Nah itu dah buat adik-adik kita ini bukan Tuhan langsung yang dapat menolongmu, tapi kita lah yang begini. Jadi jangan saling menghujat. Biar aja Edis yang menghujat, biar aja dia belum kena batu itu orang. Nanti rumah apologet udah sengketa nanti sama di sana udah kena tegur Tuhan, nah baru kalian cincang dia di sini nanti itu. Sekali Abang sama Edis. Dia merusak Abang, merusak hubungan manusia dengan manusia, merusak hubungan manusia sama Tuhan. Iya. Abang. Betul. Iya, begitu. Jadinya seperti saya punya prinsip dah Bang, saya mendengar dari Bang Suma, saya mendengar dari pendeta lain, saya mendengar mana yang baik itu yang saya ambil, mana yang tidak baik menurut saya buang begitu. Ya, contohnya saya ini Bang, saya ini kerja di kakaknya Sidan ini, Sinedin Sidan oleh Arjasair. Saya juga dia di Bali sini. Kan saya orang Islam, berarti bosnya saya ini orang Islam, orang Aljazair. Tapi dia memperlakukan saya bukan seperti apa namanya itu, bukan seperti hamba, malah baik sekali. Begitu. Ya, itu karena Tuhan yang kirim untuk saya itu. Iya. Itu kalau prinsip saya ya, nggak tahu kalau prinsip orang lain semuanya. Siap. Jadinya buat adik-adik di bawah jangan saling menghujat aja begitu, saling mendukung begitu, ambil hikmahnya.
Iya, betul. Kita sapa dulu. Kasih turun, Kakak, kasih biar ada kesempatan yang naik, yang mau adu argumen sama abang, biar ada kesempatan mereka. Oke. Kasih abang, Tuhan memberkati. Oke, makasih Bang John. Sehat selalu. Ya, sama-sama bang. Halo saudara, semangat malam. Ada Kristen kah di antara dua teman saya ini? Halo? Halo, malam. Malam juga. Dari Kristen? Saya Kristen. Boleh buka kameranya, silakan. Saya belum bisa buka kamera. Kenapa bisa? Ini dah terkirim, langsung terima, langsung terbuka. Bukalah hatimu. Oh, tidak bisa nih, saya belum bisa. Kenapa bisa? Kan ada keterangannya di sini. Tinggal dibuka kameranya, langsung terbuka. Ini tidak ada terkirim. Ada, saya coba buka lagi ya, pelan-pelan tapi ya. Coba rasakan nih. Gimana? Tinggal disentuh di sana, terbuka dia. Oh, tidak ada. Lihat. Oh, kenapa bisa begitu? Begitu kejamnya TikTok ini. Yang di atas saudara fans. Halo. Ya, halo. Dari Kristen abang? Saya Hindu bang. Oh, ada yang mau disampaikan abang? Ini mau diskusi tentang apa bang ya? Ini saya bahas terkait dengan teman-teman Kristen, hubungannya dengan Yesus abang. Oh. Iya. Yesus. Gak apa-apa bang ya, bahas Yesus. Iya, gak apa-apa bang. Menurut abang, Yesus itu manusia apa Tuhan? Manusia, makhluk dia bang, manusia. Bukannya dia dipanggil Tuhan bang? Bagi Kristen. Iya, bagi Bang Juma, aku berdebat sama kau bilang taunya kau sebenarnya Alkitab itu, ngertinya kau, kalau kau bilang manusia, dari kemanusiaannya, ketuhanannya kan ada. Kau taunya itu semua. Yesus punya ketuhanan. Dari aspek mana Yesus? Tuhan. Dari aspek mananya? Tuhan. Dari aspek mana ada ketuhanan? Sebenarnya Allah kau salah membahas ini. Sifatmu aja lah kau perbaiki. Berapa tahun lah paling kita hidup di dunia ini kan? Justru karena itu saya memanfaatkan sisa usia saya untuk menyadarkan saudara-saudara Kristen. Kau di TikTok ini dengan menjatuhkan agama orang. Aduh. No. Anda salah. Yesus menyertaimu Juma. Mudah-mudahan kau dijamah sama Tuhan Yesus selalu. Amit. Nauzubillah min zalik. Mending saya menduda sampai kiamat daripada saya dijamah Yesus. Amit. Nauzubillah min zalik. Sampai kiamat dijamah Yesus, matamu. Mending aku dijamah sama teman-teman netizenku daripada dijamah sama Yesus. Amit. Nenekmu kiper. Halo si Hotang. Tidur, sayangi ginjal. Kau sendiri? Kenapa kamu gak tidur? Baru bangun, bunga kecil. Sayangi ginjal dia, sementara dia gak tidur. Bangun. Aku juga. Alah. Dari tadi kau belajar tahu. Aku tidur di mobil tadi bosku.
Lajang tumbung itu lajang tumbung. Banyak kali ceritamu. Kalau mau diskusi, kalau mau tidur. Ketua nggak ada diskusi. Diskusi apa? Diskusi itu penting. Alah, diskusi. Diskusi ngolok-ngolok agama orang. Kok ngolok-ngolok agama orang? Alah, barusan kok ngeluar. Lidahmu udah bertulang tapi lupa. Apa aku bilang? Alah, gak ceritamu. Banyak kali dari tamu. Kau udah mau jalan 40. Halo saudara Baim, semangat malam. Mau curhat juga kah? Curhat. Selamat malam. Diskusi kau curhat. Malam. Mau merepet juga kayak si Hotang gak saudara Baim? Saya ingin itu Bang Juma menyampaikan buat teman-teman yang non muslim, saya kebetulan mu'alaf. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita di dunia ini jujur bukan mencari siapa yang benar, siapa Tuhan yang benar, tetapi buat saya pribadi kita mencari kebenaran. Kebenaran yang mana Yesus itu benar-benar hanya nabi utusan Allah. Cerdas memang. Iya. Itu mungkin saya juga pengurus gereja zaman dulu lebih ke gengsi. Gengsi itu kalau nggak kalau nggak nggak masuk gereja, ya nggak dianggap. Bentar Bang. Jadi di gereja itu lebih ke kalau kamu banyak duit berarti Tuhan kamu benar. Karena tiap kali dulu saya masuk gereja pasti pembahasannya kayak di Islam itu khotbah Jumat kayak barusan hari ini. Kalau di gereja zaman dulu itu pasti pembahasannya uang. Contohnya kayak kamu menabur pasti menuai. Di semua agama juga begitu. Diajarkan kamu memberi pasti akan kembali lebih banyak. Betul. Iya. Terus juga pernah sebelum saya masuk Islam, saya bertanya sama pendeta. Namanya Pendeta Beldi, dia di Betani, Surabaya. Saya tanya, kok Pak Pendeta itu ujung kayaknya keturun ya, mau tidur. Aku sayang ginjal gue dah. Meleput. Kok kamu dengar kesaksian dulu? Enggak, aku sayang ginjalku daripada Tuhan. Iya, tidurlah kalau gitu, tidur. Iya, nanti kau cuci darah kau pula. Nauzubillah min dzalik. Saya pernah tanya sama Pak Pendeta yang mana Tuhan Yesus itu beneran ada atau enggak. Dijawab, jawabannya tidak memuaskan, katanya yakini aja. Saya bilang yakini gimana, pokoknya kamu yakini aja Yesus itu ada. Saya bilang lah, sudah. Akhirnya saya nggak pernah masuk gereja, nggak pernah masuk di masjid. Akhirnya kayak jadi ateis, nggak ada agama. Pertanyaan saya terakhir sebelum masuk Islam, saya tanya ke Ustadz, itu kalau Islam juga sama kayak agama lain dong? Samanya itu menyembah berhala. Islam kan Kristen kan salib.
Buddha itu kan patung. Islam juga itu menyembah batu. Nah, dijawabnya lah. Kalau Bang Juma jawabannya kira-kira apa? Jangankan menyembah batu, menyembah Yesus aja kagak. Kami tidak menyembah batu karena Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan makhluknya, tidak serupa dengan ciptaannya. Jadi itu kan ini izin Bang Juma. Iya. Kan di Ka'bah itu kan batu. Iya, tapi kita tidak menyembah. Kita hanya menghadap. Itu hanya adalah arah menghadap ke sana. Bukan kita menyembah kepada batu yang ada di sana. Tuhan. Bukan Tuhan. Gitu. Ya, dan alhamdulillah saya dapat jawaban dari Ustadz guru saya. Dia jelaskan secara logika kalau yang mana di Ka'bah itu perintah. Kamu disuruh perintah menghadap ke pohon, ya udah menghadap ke pohon. Cuman kebetulan sesuai Al-Quran kamu diperintahkan menghadap ke Ka'bah. Makanya seluruh dunia menghadap ke Ka'bah. Jadi saya juga punya kakak di Surabaya. Saya katanya mama marah lantaran saya nggak ngucapin Natal. Gitu. Saya bilang, kenapa marah? Kamu takut dilarang sama agama kamu? Saya bilang, iya. Soalnya mama itu marah kan cuman kata-kata juga, kamu selamatin Natal untuk nenangin mama. Saya bilang, saya juga masuk Islam hanya kata-kata. 2 kalimat syahadat itu kata-kata. Saya murtad pun bisa juga hanya karena kata-kata. Jadi saya bilang, aduh, saya sayang sekali sama teman-teman non Muslim. Kita di sini setiap hari saya doakan semoga kalian dapat hidayah. Hidayah itu, aduh, mahal sekali. Kami, aduh, kasihan. Waduh, kalian masalahnya yang sepemahaman saya, satu-satunya agama yang bisa masuk surga hanya Islam. Sekalipun dosanya sebanyak mungkin, ya sebanyaknya, yang penting gak sirik dah. Insya Allah tetap akan ke surga, tapi dicuci dulu. Dicuci pun sakit. Iya. Iya. Jadi semoga seluruh non muslim bisa dapat hidayah. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, makasih Bang Baim. Makasih juga. Semoga tetap istiqomah ya Bang ya. Silakan non muslim ajukan permintaan lagi. Yang non muslim tapi Halo Bang Juma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya udah dinaikkan tadi. Coba ditanya tadi syaratnya Islam tuh apa? Saya mencurigakan loh tadi tuh. Takut menyamar. Iya. Oke, Bang Juma. Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara pok. Pok. Halo Bang. Pok. Iya, halo. Namanya kok bagus sekali ya. Pok. Katolik Protestan. Pok. Perkata pok. Kalau di sini ada namanya popok. Popok. Akang. Halo. Halo, assalamualaikum Bang Juma.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Mohon izin minta waktunya sebentar Bang Juma ya. Iya. Karena saya sangat tertarik, setiap malam saya pasti mendengarkan dari Bang Juma karena saudara muslim saya. Itu. Saya cuma memperkenalkan diri dari Madura. Siap. Terima kasih, saya punya saudara Bang Juma. Terus terang saya setiap malam mendengarkan sampai batin saya itu menangis. Untung saya punya saudara Bang Juma. Dan semoga teman-teman kita semua yang masih muslim diberi keberkahan juga dan bisa terbuka hatinya, terutama yang barusan itu Bang Baim, salam kenal. Kalau memang sampean itu orang muslim, saya sangat bangga sekali dan bahkan saya sangat senang apabila punya saudara mu'alaf gitu Bang Juma. Terima kasih. Sebagai umat muslim sama Bang Juma, menurut kata Baim itu masih dicuci dulu, ya memang betul kan gitu Bang Juma. Kalau yang mu'alaf itu ya sudah, insya Allah itu jaminan Bang Juma. Ya terima kasih waktunya Bang Juma, salam kenal dari Mahfud. Iya, makasih Bang. Sampian barokah umur Bang Juma. Amin. Dan dikabulkan. Dan yang terakhir, apabila main ke Madura, saya mohon sampean untuk mampir ke rumah gitu ya. Insya Allah Bang. Iya, terima kasih Bang Juma. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Halo, wawancara. Halo. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Semangat ya malam ini Bang Juma. Semangat. Iya. Salah sehat selalu ya Bang. Iya. Oke, terus aja Bang. Oke, makasih. Semangat malam. Selamat malam Bang Zuma. Kembali Iya, lagi malam. kita. Kemarin lagi sibuk kayaknya Bang ya, ngangkat telepon ya. Iya betul. Gimana Dari Bang? Katolik Kabar Bang. sehat Bang? Saya Protestan Bang. Sehat, alhamdulillah. Silakan buka kamera. Ini saya lagi nyetir posisinya Bang, jadi nggak bisa buka kamera. Iya. Iya. Hati-hati aja di jalan Bang. Izin tanya Bang, Abang kalau basically-nya itu dari kecil Muslim atau mualaf? Muslim. Oh Muslim. Nah Iya. ini kan abang kandung saya kan tadinya Protestan. Nah saya bingung nih, kenapa saya bingung? Semenjak beliau pindah keyakinan, itu malah makin nggak benar dalam arti tuh tindakannya gitu. Jadi setiap ada barang meleng di rumah diambil gitu. Terus dia itu condong ke mengkafir-kafirkan keluarganya sendiri. Menurut pandangan Bang Juma nih, yang dari kecil udah menjadi Muslim gitu, itu menurut Bang Juma tuh gimana tuh? Ya nggak boleh Bang, nggak boleh. Ngambil barang orang itu nggak boleh. Itu mencuri namanya, haram hukumnya dalam Islam. Nah, itu dia tuh saya selalu bilang ya kan, kalau misalnya dia kan posisi Islamnya ini Bang, apa namanya tuh yang pakai celana cingkrang gitu. Kalau itu alirannya apa lagi tuh Bang? Banyak yang punya, saya juga sering pakai celana cingkrang. Oh. Tapi itu oknum, mungkin bawaan dari makanan yang pernah dia makan saat dia masih belum masuk Islam, masih ke bawah-bawah karakternya. Mungkin belum bertaubat maksimal sehingga dia masih nampak seperti Kristen. Iya, gen dari orang tua yang suka makan B2, makanya dia maling. Halo, selamat malam saudara. Halo. Sampai masuk Islam pun masih ikut Kristenan, masih karakter Paulus dia pakai.
Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Silakan. Naik lagi si Popo ini. Pok pok. Pok pok. Semangat bang. Iya. Gimana? Ada oten kah? Kalau nggak ada kita istirahat teman-teman, besok lagi. Semangat malam. Halo. Malam. Malam. Ini aku mau tanya. Kita punya teman yang muslim. Gak usah dinyalain ya bang ya, maaf ya. Lagi rebahan. Dari Katolik. Jadi ini enggak Protestan. Protestan. Cuman aku mau nanya. Teman aku yang muslim, dia ini mualaf gitu ya, mualaf. Terus setelah dia berumah tangga, sudah punya anak gede 3, terus dia sering aku dengar kok suka lagu rohani gitu. Terus aku tanya, kenapa kok jadi suka dengar lagu rohani gitu ya? Dia terus curhat, dia bilang, kayaknya aku nggak ngerti Islam. Loh kenapa gitu? Dia bilang baca Al-Quran nggak ngerti, sembahyang nggak ngerti, diajari juga nggak ngerti. Lah terus suamimu apa usahanya gitu kan, buat supaya kamu bisa baca ini itu gitu. Diajarin sama saudaranya juga gitu, tapi tetap aja nggak bisa. Kayaknya aku nggak bisa masuk gitu. Nah terus kita kan itu kan udah pilihan dia gitu ya, udah memilih masuk ke situ. Kita kasih nasihat ya kan, kita kasih dukungan lah, walaupun memang gimana ya, yang dulunya satu agama terus pindah agama gitu, tapi tetap aja gitu loh, dia nggak bisa ngerti, nggak bisa baca Al-Quran. Nah terus lama-lama dia merasa dia nggak bertuhan, tapi tetap katanya kok hatiku masih tetap ke Yesus ya, kayak gitu. Nah kita ini sebagai teman nih ya, sebagai teman gitu. Kalau aku sih, kalau dia sudah bilang seperti itu, gimana ya gitu kan. Jadi yang aku tangkap di sini, apa mungkin dia itu kebetulan ketemu dengan orang yang nggak benar-benar bisa membimbing. Kalau aku dengar cerita ada sih negatifnya, katanya kayak galak gitu ya, kayak datang-datangin ke rumah, kayaknya marah gitu. Misalnya kalau enggak anaknya ngaji, kayak beberapa orang gitu datang maksa gitu, sholat gitu. Nah dari situ dia menilai kayaknya mereka maksa gitu, jadi dia kecewanya di situ gitu. Nah jadi maksud aku gini, sebenarnya apabila ada yang mualaf seperti itu ya, kalau dia bilang ya, itu seperti kayak dibujuk-bujuk, dirayu-rayu, tapi ternyata nggak sesuai gitu loh. Apa benar seperti itu? Iya, jadi Islam itu luas. Islam itu luas, dan Islam hanya bisa dipahami dengan akal sehat. Kalau ada orang yang mengajak orang lain masuk Islam hanya karena syahwat, hanya karena ekonomi, bukan karena faktor berpikir, maka keadaan itu bisa seperti apa yang saudari gambarkan. Karena Islam itu berat memang. Islam itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang berakal sehat. Arti kata bahwa mereka yang ingin belajar. Islam itu identik dengan akal. Makanya perintah pertama datang kepada Nabi Muhammad itu ikra, baca. Jadi baca dengan pikiran, baca dengan perasaan, semuanya dibaca dalam Islam itu. Jadi kalau orang
tidak memahami Islam, tidak memahami Al-Quran memang agak berat, apalagi berasal dari agama yang di luar Islam. Dan mungkin karena faktor cinta saja sama suaminya sampai dia pindah akidah, bukan karena proses belajar. Kalau orang proses belajar itu tanpa suami, mereka belajar sendiri. Banyak diantaranya para mu'alaf yang bahkan diantaranya adalah orang-orang yang pernah duduk sebagai mahasiswa, bahkan sarjana, bahkan doktor, bahkan profesor dari Kristen di bidang kekristenan. Tapi karena dia belajar Islam, benar-benar belajar Islam, masuk Islam, dia justru menjadi tokoh, menjadi orang yang benar-benar paham. Jadi kalau kebanyakan orang hanya karena cinta, begitu dia tidak mendapatkan cinta, maka agama yang dianutnya pun menjadi sasaran. Padahal sejatinya Islam itu ya kudu belajar, nggak bisa tidak. Berbeda dengan kekristenan, cuma bernyanyi, mendapatkan janji-janji surga, dosa ditebus, segala macam, tidak perlu ada pendalaman materi di sana. Yang penting menyanyi dalam keadaan khusyuk kalau di Islam ya. Bernyanyi dengan berhikmat, dengan benar-benar mengingat Yesus, mereka akan merasa nyaman. Jangankan nyanyi rohani, saya saja nyanyi lagu biasa, kalau dia benar-benar syahdu, menyentuh hati, biasa menetes air mata. Apalagi kalau sudah memuji yang dinamakan Tuhan, yang kita yakini sebagai Tuhan, pasti tenang hatinya. Tetapi kebenaran itu tidak bisa ditakar dengan seperti itu saja. Itu tidak bisa ditakar dengan seperti itu. Kenapa? Karena iblis itu pintar. Iblis itu membuat orang itu nyaman. Dan memang konsep di Islam itu ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kalau di Indonesia, di Islam itu dunia ini ibarat penjara. Jadi kalau ada orang mu'alaf yang masih mau bebas, masih mau ini dan itu, memang susah bertahan di Islam. Apalagi disambut dengan pasangan yang juga jauh dari Islam, hanya beragama Islam tapi tidak paham Islam, ya kasihan istrinya. Betul, kasihan istrinya, karena harusnya istri diajak berislam dengan kafah, diajari bagaimana berakhlak seperti seorang wanita muslimah dan seterusnya. Tapi kalau tidak menjalankan Islam dengan baik, mengajak orang masuk Islam tapi tidak disambut dengan baik, tidak diajarkan dengan baik, ya jangan salahkan kalau mereka kembali ke agama yang kemarin. Di agama yang kemarin tidak seketat agama yang sekarang. Sudahnya sekarang agamanya ketat, ditambah lagi suami begitu, ya lebih baik kembali ke agama yang nyaman. Di sana cuma bernyanyi sekali seminggu, dosa ditebus, langsung mati surga. Ya mending kembali. Lebih enak dalam pikiran manusiawi. Tapi kalau dia benar-benar masuk Islam karena akal, mau sejahat apapun suaminya, dia minta cerai sekalipun, tetap dia janda dalam keadaan Islam. Dan banyak saya temukan teman-teman saya seperti itu. Banyak yang saya temukan, karena Islam itu memang berat. Nah itu ya, jadi aku curhat juga di sini untuk yang buat muslim, kalau memang sudah memilih ke muslim yang udah mualaf, ya dijalanin aja gitu. Cuman kita kasihan aja kalau kita lihat ada beberapa ya, setiap kita cerita, kumpul, ngaku gitu, mereka itu masih mau makan berdua. Kan mendengar itu gimana ya, aku jujur bukan yang gak ada juga sih kita yang pernah dekat gitu sampai mau ngajak masuk muslim, tapi karena iman kita juga memang hanya satu keyakinan, ya puji Tuhan sampai sekarang masih tetap cinta Kristen ya. Tapi aku kalau mendengar yang sudah mualaf masuk muslim tapi masih tetap begitu, ya ini pelajaran juga sih ya. Kayak yang dibilang Bang Juma tadi, harus pakai akal kalau memang serius, bukan karena pasaran, bukan karena cinta, bukan karena ekonomi ya Bang ya. Nah, ini sih pelajaran juga ya kan. Dan jadi aku juga di sini nggak mau jatuh dosa dengan orang yang begitu. Kalau dibilang aku mau ke
kembali lagi ke Kristen, ya aku juga jujur aja loh, jangan jadi kita yang jadi dosa sampai dia juga punya suami cerai, karena suaminya kan pasti bilang cerai kalau dia bilang pindah agama, itu udah otomatis gitu. Iya. Jadi itu sih tantangannya ya, yang memilih keyakinan itu gitu. Jadi di sini sih aku nggak gimana ya untuk membahas di sini ya, jadi pelajaran aja buat yang sudah memilih keyakinan di situ. Seperti yang dibilang Bang Juma, Islam itu memang berat, ya Kristen itu juga berat. Artinya gini loh, Kristen itu kalau dibilang kan sebenarnya itu sifat karakteristiknya nggak bisa ditiru. Jadi Kristen itu hanya menjalani itu. Jadi kalau orang mau memilih keyakinan apapun, ya harus dengan akal gitu. Mudah-mudahan ya dengar yang Muslim yang mualaf, juga teman aku salah satunya, karena dia ada di sini kok. Aku suruh dia join. Iya. Alhamdulillah mungkin iya. Oke, makasih Bu, makasih. Terima kasih. Kami sangat paham dengan keadaan itu, bahwasanya di antara 100 juta mu'alaf, sepotong yang mengalami kondisi begitu. Sepotong orang, gak cukup satu orang. Itu bahasa saya, bahasa hiperbola, tapi nggak apa-apa, karena saya menganggap kalau ada yang mu'alaf masih makan babi, itu ketahuan tuh. Itu mu'alaf karena faktor ekonomi, faktor ucok itu, atau ya faktor kemiskinan dan seterusnya, sehingga dia menjadi mu'alaf. Karena Islam itu ibarat gini loh teman-teman, kalau di agama sebelumnya itu tiap bulan terima gaji, makan tiap hari, makan, minum, dikasih lengkap fasilitas, mobil ada, kendaraan lengkap, sudah gitu dijanji kehidupan setelahnya langsung masuk surga. Jadi siapapun yang mati akal bisa di situ. Yang cinta dengan duniawi, cinta dengan hura-hura, cinta dengan hal-hal yang nikmat, yang indah-indah, di situ tempatnya. Bandingkan dengan Islam, dari bangun tidur sampai tertidur kembali, semuanya serba aturan. Tuh, dari cara berpakaian aja sudah nggak bebas. Yang tadinya dia keluar rumah hanya pakai celana sempak, ya kan? Cuman pakai tali-tali, kelihatan di sini, kemana-mana tidak ada batasan aurat. Tidak ada yang mesti diingat jam 12 mau ngapain, jam 3 sore mau ngapain, jam 6 maghrib mau ngapain, isya mau ngapain. Dia nggak ada ingat yang kayak gitu. Tiba-tiba orang yang sudah menikmati segala macam kenikmatan dia bisa rasakan, tidak ada beban hidup, pokoknya nggak ada beban hidup. Dosa ditebus, tidak ada kewajiban sehari-hari. Minggu itu juga bukan kewajiban, hanya anjuran saja, persekutuan. Terus begitu mati masuk surga. Tiba-tiba mau disuruh masuk Islam, itu berat. Kalau bukan karena faktor akal, faktor ekonomi, faktor syahwat. Nah, kalau faktor ini dua nih, pasti mengalami hal seperti yang tadi itu. Kalau dia hanya faktor syahwat, faktor kelamin, faktor perut, dia masuk Islam, diperhadapkan dengan kewajiban-kewajiban seperti itu, metong. Udahlah, dia cinta dunia, tidak percaya kepada Tuhannya umat Islam, masuk Islam hanya karena senjatanya suaminya, lalu kemudian hartanya suaminya. Bagaimana mau taat? Sikit-sikit azan, sikit-sikit dipanggil, sikit-sikit azan, sikit-sikit azan. Sementara perut minta diisi babi. Bagaimana mau bertahan di Islam? Jadi orang yang bisa masuk Islam itu adalah orang yang mau tunduk
tunduk kepada Tuhan. Masuk Islam bukan karena manusia, masuk Islam karena Allah. Itu baru betah di Islam. Artinya orang yang masuk Islam, yang bisa bertahan di Islam adalah orang yang bisa menundukkan jasadnya kepada Allah, pada Tuhan pencipta langit dan bumi. Orang yang bisa menundukkan hatinya kepada pencipta langit dan bumi. Jangankan yang mu'allaf, orang Islam sendiri kalau dia tidak bisa menundukkan jasadnya dan ruhnya kepada Allah, KTP-nya doang yang Islam. Jadi yang masuk surga KTP-nya, orangnya neraka mampir. Apatah lagi yang di luar Islam. Jadi setiap hari dari kecil sampai dia dewasa, 1 kali seminggu pergi nyanyi, ya toh, pergi nyanyi sekali seminggu. Habis itu nggak ada kewajiban. Seperti Islam, kewajiban syarat dengan kewajiban. Hanya mereka pergi nyanyi. Sudah gitu mimpi masuk surga. Sudah gitu mereka melihat kiri kanannya Islam begitu ribet menjalankan agamanya. Ya ribet kali Islam ini. Belum pakaiannya seperti itu, ribet kali. Sementara dia berbahagia, happy, hidup bebas, tak ada larangan, tak ada aturan. Aturan dimainkan hanya karena faktor sosial aja. Tiba-tiba mau masuk Islam yang penuh dengan aturan, hanya gara laki-laki, mana bisa? Ya nggak bisa. Maka yang dialami ya seperti itu. Karena sebenarnya hatinya bukan ke Islam. Jasadnya bukan jasadnya bukan jasadnya bukan tiba-tiba datang. Mampus, mati. Cerita-cerita yang tak berarti bagi kami. Cuman kita menghargai seorang perempuan. Tapi kalau ada hikmah di balik, nggak ada. Kita sudah ngerti bagaimana karakteristik kalian, kami udah paham. Tobat, saya kira begitu. Saya kira begitu. Tobat kau yang tobat, nyembah anak orang. Di mana anak orang malah sibuk nyembah kepada Tuhannya, yang sibuk nyembah dia. Kenapa itu? Halo, semangat malam. Halo. Halo. Halo saudara Ari Lasso, selamat malam. Halo. Halo.
Udah tidur abang ini. Udah ngorok dia. Ngorok ya bang ya? Ngorok dia teman-teman. Tapi baru-baru naik. Gimana ceritanya bisa ngorok baru-baru naik ya? Oke, kalau tak ada lagi saudara kita non-muslim, kita istirahat. Oh, saudara kita sisi timur. Halo bang, semangat malam. Semangat malam teman. Kalau tak ada lagi oten, kita istirahat biar kita bisa tidur lagi. Teman-teman sekalian, saya ingatkan lagi, mohon supaya dikuatkan imannya ya. Jangan mudah dipalingkan oleh kehidupan duniawi sehingga meninggalkan Islam. Teman kita, saya nggak pernah jumpa langsung sih ya, dan saya memang tidak pernah komunikasi secara pribadi. Katanya dulu pernah jadi bagian dari api Jabo, itu pun aku nggak tahu dan aku nggak kenal. Tiba-tiba saya mengeluarkan dia dari api. Saya yang tanda tangan waktu itu. Ya, kita dengar tadi meninggal dunia dalam keadaan kafir. Hanya gara-gara sepele mungkin ya. Nah, inilah bahayanya teman-teman kalau kita ikut dalam satu komunitas yang kita tidak ada ilmu. Kita dengan mudah dipermainkan oleh kondisi suasana, sehingga kita gampangkan untuk pindah akidah. Jadi salah satu fungsi daripada apologet Islam ini dibentuk adalah untuk supaya kita terhindarkan dari gerakan pendangkalan akidah. Jangan malah menjadi korban pendangkalan akidah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan lagi-lagi saya katakan kepada saudara, mohon maaf yang setinggi-tingginya. Ya, kalau ada orang yang selalu berseberangan dengan api, ada saja yang diperlihatkan oleh Allah. Nah, ini udah banyak yang menjadi contoh. Jadi sebisa mungkin kalau ada hal yang tidak baik terhadap yayasan kami, janganlah dijadikan sebagai bahan untuk dijadikan perseteruan. Kenapa bisa begitu Bang Suma? Karena sampai hari ini API berdiri, Apologet Islam Indonesia itu berdiri bukan karena tendensi mau mencari ketenaran, mencari uang di situ, atau menjadi dikenal, atau mau memanfaatkan orang sesama muslim. Kalau ada yang begitu di API, insya Allah saya senantiasa mendoakan dari sejak dulu berdirinya untuk semua orang-orang yang memiliki niatan tidak baik untuk keluar dari API ini. Biarkan nanti pengurus-pengurus baru yang niatnya tulus untuk mengabdi untuk umat yang akan mengisi kekosongan yang ada. Itu doa saya dari dulu. Sehingga mungkin karena API ini memiliki misi benar-benar murni untuk pergerakan umat di tengah-tengah dikala Islam seperti ibarat makanan yang dengan mudahnya dirampas oleh kucing tanpa disadari, maka api itu berdiri. Dengan sangat mudah orang bisa dimurtadkan.
anak-anak kita dengan mudahnya bisa beralih akidah. Karena musuh memiliki senjata yang sangat ampuh. Dengan mudah mereka menggunakan atribut-atribut Islam dan istilah-istilah Islam untuk memurtadkan. Salah satu contoh ketika mereka menggunakan kata Injil. Di dalam imanmu ada beriman kepada Injil. Kamu pernah lihat Injil? Belum pernah, Bu. Mau lihat Injil? Mau. Maka diperlihatkanlah kemudian Bible. Ini strategi yang digunakan oleh beberapa misionaris, semisal Lina Tidak Jaya. Itu yang dipakai untuk memurtadkan anak-anak SMP, SMA, bahkan mahasiswa. Jadi pandai meramu sehingga anak-anak kita itu mudah untuk terjerumus. Nah, api berdiri, teman-teman sekalian. Tujuannya salah satunya adalah bagaimana Indonesia ini terhindarkan dari pengaruh-pengaruh pendangkalan akidah yang sudah diatur, yang disetting dengan biaya yang lumayan besar. Sementara umat Islam karena merasa mayoritas, karena merasa mereka yang duduk di pemerintahan mayoritas Islam, sehingga mereka tidak sadar ketika ada kekuatan yang mencoba untuk membobol ya kekuatan akidah umat Islam itu sendiri. Bahkan jangankan anak-anak kita sebagai orang tua pun lupa untuk menanamkan jangan pernah terpengaruh oleh gerakan-gerakan pemurtadan. Kita harus akui itu. Kita tidak pernah mengajarkan anak-anak kita tentang misionaris. Kita tidak pernah mengajarkan anak-anak kita bahaya pemurtadan, bahaya kristenisasi. Iya kan? Pernah enggak? Yang kita tanya jaga sholat, jaga puasa. Iya kan? Kita tidak pernah mengatakan jaga pergaulan. Tanda-tanda ketika ada orang yang datang kepadamu membawa misi pemurtadan, tanda-tandanya seperti ini. 1, 2, 3. Hindari dan hindari. Pernah enggak kita nasihati anak-anak kita? Enggak. Yang kita minta anak kita hindari narkobeng, hindari kenakalan, dan seterusnya. Tapi kita tidak pernah konsentrasi mengajar mereka untuk menghindari pemurtadan. Betul? Benar? Pasti benar. Iya kan? Masjid-masjid tidak pernah menyuarakan bagaimana anti pemurtadan itu. Tuh, tidak pernah memberikan dan membeberkan kemudian ciri-ciri misionaris. Tidak pernah memberitakan kepada mereka misi kristenisasi. Ya kan? Karena kita bangga setiap media membahas Islam, bulan puasa masjid ramai di mana-mana. Kita bangga dengan itu. Kita lupa ada yang tidak tidur 24 jam memikirkan bagaimana anak-anak kita bisa keluar dari Islam. Inilah yang menjadi pondasi awal hadirnya apologet Islam Indonesia. Begitu ikhlasnya orang-orang yang ada di api ini. Ikhlas karena Allah. Kami nggak ada yang bergaji, nggak ada yang bergaji. Wallahi, tak ada di api itu yang digaji oleh api, nggak ada, nggak ada. Kami mau menggaji dari mana? Api nggak ada mesin pencetak uang di dalam itu, nggak ada. Saya sendiri bukan saya ria. Saya sendiri tiap bulan juga masih mensuplai untuk operasional apologet Islam Indonesia. Coba. Iya kan? Dan tidak ada satupun saya sebagai ketua pembina, tidak ada satupun di antara kita yang pernah mendaftarkan diri untuk menjadi donatur tetap, bukan? Coba tanya pada diri kita, Muslim 200 juta Islam Indonesia. Ada di antara kita yang pernah menghubungi Bang Suma?
Bang, aku ingin menjadi donatur Apologet Islam Indonesia. Belum ada sampai hari ini. Tapi apakah kemudian kami berhenti? Enggak. Kami tetap ada di tengah-tengah sahabat-sahabat. Atau adakah di antara teman-teman yang pernah ngechat Bang Zuma, Bang Zuma berapa sih biaya wifi-nya setiap bulan biar aku yang tanggung? No, wallahi itu enggak ada. Atau Bang Zuma pakai kuota apa sih biar tiap bulan aku mensuplai? Enggak ada itu. Tetapi kami tetap ada di sini. Padahal kalau dipikir kami hidup di tengah mayoritas umat Islam yang bukan orang miskin, kan? Tapi bukan itu yang kami cari. Api berdiri bukan mencari itu. Kalau ada pun di antara kami yang pernah melakukan hal-hal butuh bantuan, itu mungkin karena benar-benar kepepet. Ya, tapi kalau mau membawa nama api untuk memperkaya diri, alhamdulillah sampai hari ini saya belum menemukan anak-anak saya seperti itu. Nah, dengan ikhlas yang kami bawa karena Allah, tapi masih ada juga yang ingin menghajar. Ya, maka jangan disalahkan juga ketika Allah memberi cobaan kepada orang-orang seperti itu. Ada banyak kan yang kita lihat yang ya minimal dia menghilang di peredaran, yang mencari, yang sepaten, yang kemana-mana sikit-sikit bikin PT ke Polda, ke Metro, ke Mabes lah, apa segala macam. Entah apa-apanya dibikinnya hanya untuk menjatuhkan. Bahkan sampai ada yang ke MUI melapor hanya untuk menjatuhkan. Bahkan ada yang berkongkol-kongkol dengan orang-orang kafir untuk melaporkan Bang Zuma juga. Tuh, banyak hal yang kejadian yang aneh yang kita temukan hari ini teman-teman sekalian. Untuk itu mari luruskan niat. Jangan iri, jangan cemburu dengan apa yang kami lakukan ini. Kami dari aspek apa yang membuat Anda cemburu? Kami sebelum di API kami sudah punya usaha. Sebelum di API kami sudah punya rumah, sudah punya kendaraan. Dan sekali lagi saya katakan, bagi Apologet Islam Indonesia, saya belum pernah mendapatkan laporan dari anak-anak saya, baik itu Bang Handi, baik itu Kiang Santang, Ko Julius. Ketua saya sudah 2, ada yang kemarin minta untuk istirahat, sekarang ada ketua baru. Gak ada di antara mereka, Bang, Assalamualaikum Bang, ada kabar gembira apa? Kita ada donatur. Masya Allah, belum pernah. Dan pernah nggak saya minta kepada netizen, ayo dong jadi donatur tetap dong di API? Pernah nggak? Perasaan dan seingat saya juga nggak pernah. Ya, karena Islam itu tidak boleh meminta-minta. Islam itu nggak boleh minta-minta. Islam itu nggak boleh pakai mental pengemis. Kalau ada teman kita yang mau berimpak, alhamdulillah, tinggal kita seru. Tapi kalau kita yang harus ngemis sama mereka untuk apa? Nah, dari sinilah teman-teman bisa menilai bagaimana api ini, gitu ya, teman-teman sekalian. Jadi ya mungkin karena marwah, ya, niatan yang begitu tulus kita dirikan Apologet Islam Indonesia ini, ada saja orang yang membenci. Dan yang saya herankan, ada saja orang yang kena peringatan dari Allah langsung, dibayar kontan. Gitu ya teman-teman sekalian. Ya, saya tidak mendahului Allah, enggak, sama sekali enggak mendahului Allah, enggak sama sekali. Tetapi tengoklah orang yang memusuhi, orang yang membenci, orang yang memfitnah, orang, ada saja Allah kasih jalan, ya kan? Nah, untuk itu mari kita yang masih tinggal ini
saling mendoakan kebaikan, saling merangkul satu sama yang lain, berpikir positif. Kalau ada sesuatu yang kurang baik dari saya pribadi, boleh japri, DM, abang keliru, ini yang salah, harusnya seperti ini. Saya pasti mendengarkan dan saya manut. Saya orangnya mau diatur. Boleh tanya anak-anak saya di API, saya belum pernah memberikan satu ultimatum keras terhadap mereka. Kalau ada yang misalnya Bang Suma mau melakukan sesuatu dan harus jadi, saya nggak pernah. Boleh tanya kepada mereka, bagaimana ketua pembina apologet Islam Indonesia itu? Apakah orangnya begini? Enggak. Bukan saya muji diri, enggak, sama sekali enggak. Artinya bahwa kita berjalan apa adanya. Berjalan apa adanya saja. Kalau Allah sudah memberikan petunjuk, insya Allah semuanya akan indah. Yang penting mau berjuang bersama dengan saya ikhlas, korbankan harta, mari bersama-sama berjuang. Kan gitu. Insya Allah waktu akan menapis semua yang mau berjuang dengan ikhlas. Dan begitu juga netizen. Akan datang masa di mana kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang punya kemampuan untuk membuat API ini menjadi organisasi besar. Karena saya rasakan API ini seibarat cahaya di tengah-tengah umat. Yang tadinya tidak ada yang memperjuangkan akidah, di tengah maraknya pemurtadan, tiba-tiba API muncul. Menjadi cahaya di tengah-tengah umat. Insya Allah ke depan kami akan terbantukan dengan teman-teman muslim, teman-teman netizen. Sekecil apapun itu, yang pasti berarti dalam perjuangan. Kita menjadi saksi, kita menjadi pelaku, kita menjadi bagian dari perjuangan ini. Insya Allah. Karena memperjuangkan agama Allah adalah jihad. Dan kata Allah, jangan kamu menyangka orang yang mati dalam berjuang di jalan Allah itu mati, melainkan hidup. Gitu saudaraku yang baik hati. Untuk itu sekali lagi saya berharap bahwa apa yang saya sampaikan ini, ketika ada yang keliru itu berarti saya khilaf. Yang pasti seingatku begitu. Oke, saya kira cukup teman-teman sekalian. Yang pada intinya kembali kita mengintrospeksi diri. Jangan sampai di kehidupan kita ini kita pernah melakukan kesalahan, utamanya kepada sesama manusia, selama saudara muslim, sehingga kebencian kita membuat kita menjual akidah. Kemarahan kita, kekecewaan kita dengan hal sepele membuat kita kemudian meninggalkan akidah Islam ini. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Seperti itu teman-teman. Oh, ini ada yang ngetik di bawah. FZ akan jadi salah satu donatur tetap, ya, insya Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Makasih Uti, luar biasa, barakallah fiik. Subhanallah, keren. Ya, apapun itu niatnya udah sampai, insya Allah berkah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, masya Allah. Jadi kalau ada yang curiga, Bang Suma ini bot, ini bohong, boleh. Anak-anak saya punya nomor kontak kok. Anak-anak saya punya WA. Ada rata-rata mereka punya TikTok kan, dan dikenal. Ada Bang Handi, ada Bang Arif, ada Dinda Jibril, Ko Julius, ada Daman, siapa lagi? Ada Dinda Tahta, ada Kian Santang. Semuanya bisa DM. Apakah yang disampaikan Bang Suma itu betul? Kan gitu. Tanya aja. Kalau saya ada keliru, ya mungkin saya hilaf. Tapi saya ingat begitu. Tak ada satupun dari anak-anak API ini yang bergaji dari API. Gak ada sama sekali. Itu teman-teman sekalian. Dan ketika ada hal yang ingin diperbuat oleh API, pasti kami laporkan kepada teman-teman. Meski berbentuk rahasia, tapi ujungnya nanti akan kita sampaikan juga. Ujungnya pada saat sudah closing, apa yang diperjuangkan pasti berhasil tidaknya tentu kita akan sampaikan ke umat.
Itu teman-teman sekalian. Ya, termasuk teman-teman yang tidak berjuang di api, ya itu juga sama. Ya, meskipun mereka tidak ada di bawah naungan api, tetapi mereka tetap berjuang. Ya, semoga saja niatnya lurus, gitu ya. Mudah-mudahan. Tapi kalau di api ini, kalau ada yang tidak beres, pasti akan ketahuan. Seperti itu. Ya, teman-teman. Jadi kita tutup, kita istirahat, kita rehat dulu. Besok kita ini lagi. Saya cuma mengingatkan, jangan selalu berpikir negatif tentang kami. Jangan berpikir negatif tentang kami. Niatan kami karena Allah lillahi ta'ala, bukan karena hal yang lain, bukan karena ada hal yang lain, tapi karena Allah kami hadir di sini. Kita terus berjuang bersama-sama. Tanpa netizen kami bukanlah siapa-siapa. Perjuangan ini harus meriah, perjuangan ini harus happy, dan bahagianya dan happynya kita untuk berjuang itu ketika ada netizen mempersamai kita. Karena kami, khususnya saya sebagai ketua pembina, saya konsentrasinya di sosmed. Jadi harus ada netizen yang menemani saya, baik yang di TikTok maupun yang ada di YouTube, yang saya selalu cintai. Masya Allah, barakallah fik teman-teman yang ada di YouTube. Sejak YouTube saya berdiri sampai hari ini, antum semuanya setia menemani setiap malam, menggoreskan kata-kata yang saya live begini sambil membaca komen-komen kalian. Jadi kalau saya menghadap ke sini, lihat di YouTube yang ada di komputer. Saya begini, lihat di YouTube yang ada di HP. Kenapa harus dua? Karena error selalu menyertai YouTube. Iya toh, biasa ditinggalkan YouTube-nya ternyata nggak ada suara, biasa ditinggalkan YouTube-nya ternyata sudah mati, biasa musik yang berputar di sana. Saya asik berargumen, ternyata YouTube-nya error sampai di dalam, apa katanya, berfirman dalam hati, kata teman-teman di YouTube. Iya kan, lucu-lucu teman-teman kita YouTube ini. Ada yang minta selimut tuh di YouTube tuh. Bonusnya katanya matanya bengkak melihat Bang Suma. Bengkak atau segar tuh? Oh, segar tuh. Yang semalam itu yang gini. Ini masih ke bawah-bawah loh. Masih ada sampai sekarang loh teman-teman. Allahu Akbar. Iya. Jadi kalau saya melihat sini YouTube, melihat sini juga YouTube. Harus saya manjakan juga teman-teman saya di YouTube ini. Karena kalau tidak, mereka ngambek nanti. Kalau ngambek, mereka bisa berpindah ke YouTube-nya Pak Bom Bom. Mereka bisa terdoktrin nanti di sana. Oke, jadi happy-nya kita itu karena ada netizen, happy-nya kita karena antum semuanya. Meskipun ya terkadang ada riak, Bang Suma marah ketika ada yang naik gini, anggap saja itu orang tua yang sedang membina anak-anaknya. Bang Suma anggap saja orang tua kalian netizen, saya orang tua yang ketika saya merepet, meracu, ada yang naik, tidak membuat nyaman, terus Bang Suma marah, ya tidak usah diambil hati gitu ya, maklumi aja, namanya orang tua yang sedang mendidik. Ya, mendidik. Bagaimana kalau monyet disuruh main HP? Berat kan? Anggaplah itu orang tuamu sedang mendidik perkumpulan-perkumpulan monyet yang dididik untuk gerak jalan baris berbaris. Pasti berat bukan? Nah, tiba-tiba kalian datang minta permen, minta uang jajan, ya pastilah dongkol. Jadi kalau saya sebagai orang tua itu merepet, jangan diambil hati, maklumi aja. Besok baik lagi pasti gitu. Bahkan waktu itu sudah pamit kan mau istirahat, tapi kangen sama kalian. Jadi malu ngakui. Kangen sama kalian. Jadinya niatan saya mau istirahat 2 bulan waktu itu gak jadi. Karena hidup Bang Zuma tanpa netizen itu, tanpa ketikan-ketikan kalian, jadi tidak berwarna. Padahal kalau dipikir ya kan ya, kalau di gunung ini saya tidak tidur sampai pagi pun bisa. Cuman duduk nongkrong di rooftop sana atau di resto, duduk di situ, aku udah bisa bahagia. Tapi sebahagia-bahagianya saya,
mau apapun tamunya, mau apapun minumannya, mau apapun makanannya, tanpa netizen berasa hambar. Itu fakta, dan saya rasa semua apologet merasakan itu. Ya kan? Tanpa kalian udahlah sepi hidup ini. Serius. Apalagi kalau sudah ada yang naik gokil, kocak. Wah, aku lihat di bawah semuanya pada tertawa. Itu membuat kenapa Bang Suma itu awet muda. Faktor pertama karena filter, yang kedua karena netizen yang buat saya sering senang gitu. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Insya Allah besok kita jumpa lagi, maksimal habis zuhur, hari Sabat kan besoknya kan ya, sebentar. Insya Allah besok, kok besok lagi, sebentar siang kita jumpa lagi. Merayu nih, enggak merayu, tanpa dirayu pun kalian suka kan apologet Islam, iya kan? Tanpa dirayu pun akan, saya bicara apa adanya. Kita kumpul itu, anak-anak api ngumpul itu ceritain tentang netizen, tentang antum semua yang kami ceritakan. Iya kan, kita dipisahkan oleh jarak tapi disatukan melalui TikTok live seperti ini. Iya kan, luar biasa. Ada onde-onde kah? Ada paman, ada. Oke, terima kasih banyak atas kebersamaannya, menemani kita sampai saat ini. Atensinya luar biasa, baik yang di YouTube maupun yang ada di TikTok. Antum semuanya luar biasa. Ya, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya, Masya Allah, sahabat Lisa Barakallah, saya dan tim mengucapkan banyak terima kasih. Semuanya yang memberikan gift, saya nggak bisa sebut namanya satu-satu, yang pada intinya Allah yang maha melihat, Allah yang maha membalas semua kebaikan antum semuanya, insya Allah, amin. Kepada saudara kami non muslim, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kebenaran yang saya sampaikan itu bisa kemudian menembus hati kalian, tapi sakit adanya oleh karena kebuntuan selama ini, sehingga plat-platnya yang udah kotor itu dibersihkan dengan kalimat-kalimat yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Insya Allah kalau Anda mendengarkan itu dengan kepala dingin, hati yang ikhlas, Anda akan merasakan indahnya cahaya hidayah itu, amin. Oke, ada abang kita, sahabat saya, Bang Kian Santang, mungkin ada yang ingin tidak disampaikan. Waktu tidak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya naik sebentar aja Gurunda, karena mau tutup kan. Di bawah saya baca banyak yang minta nomor rekening API berapa sih? Nomor rekening API berapa sih? Nah ini ya teman-teman, ya. Nomor rekening API 7-nya 5 kali 51770 Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. 7-nya 5 kali 51770. Silakan teman-teman yang ingin mendukung pergerakan kita ya di dunia debat ini, silakan. Alhamdulillah kami kemarin berhasil mendatangi salah satu pembenci Islam ya, Edis Sidabutar. Kita datangi ke rumah mertuanya, alhamdulillah. Cuman framingnya si Edis kan gini Gurunda, selama ini dia bisa terbang ke Amerika ini, saya dipersekusi Islam, saya dilaporkan Islam, saya dicari-cari orang Islam. Nggak ada satupun orang Islam yang melaporkan si Edis, yang mempersekusi si Edis. Saya sama Bang Julius, Bang Kores, Bang Handi datang ke rumahnya pun itu Gurunda dibarengi oleh aparatur desa setempat. Kita sowan dulu ke desanya bareng dengan Pak Babinsa di sana. Habis dari situ terus kita ke rumahnya mertua Edis. Alhamdulillah disambut dengan santun di sana. Nggak ada bahasa kasar, nggak ada persekusi dan sebagainya. Jadi kalau Edis mau minta suaka ke KBRI atas dasar orang Islam mempersekusi Edis, itu kayaknya nggak bakal diterima Gurunda, karena video itu udah disebar kalau kita itu tidak mempersekusi Edis itu Gurunda. Alhamdulillahirabbil alamin, masya Allah. Ya itulah manfaatnya teman-teman kemarin ke tempatnya Edis Sidabutar. Terus yang ingin saya pertanyakan, mumpung Akang ada di sini,
Benar saudara kita Sandi sudah pamit pindah alam? Betul, kebetulan saya juga nerima videonya dan fotonya juga ada, foto dia dimakamkannya Gurunda. Cuman mungkin mereka akan nyesek, mungkin mereka akan marah karena dimakaminya secara Islam. Dan mereka datang ke sana, ada beberapa orang dari grupnya mereka, grup Alama, termasuk si BAB itu, datang ke rumahnya Sandi malah diusir, ditolak sama keluarganya. Tidak diperbolehkan masuk. Iya, iya, iya. Tapi dia matinya dalam keadaan kufur atau kembali? Wallahu alam Gurunda. Wallahu alam. Tapi setahu saya itu dia masih Kristen. Kalau misalkan dia di akhir hayatnya bertobat mengucapkan kalimat syahadat, wallahu alam, itu hanya Allah yang tahu Gurunda. Iya. Semoga aja dia kembali menjadi Islam sebelum beliau meninggal dunia, kan teman-teman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan satu lagi Gurunda, kabar bagus. Ternyata anaknya Edis ini, Owen, inisial O, mengutuk keras perbuatan bapaknya yang selalu menghujat ke Islam. Selama ini dia nggak tahu kalau bapaknya ini seorang penghujat Gurunda. Nanti insya Allah beredar videonya. Insya Allah. Oke. Iya. Syukurlah. Satu lagi Kang. Penyebab beliau pindah alam itu apa? Kena usir atau karena ada sakit kah? Menurut berita yang diterima terakhir, dia itu sakit ketika anaknya ngedor pintunya, ngetok pintunya, pintunya dikunci sampai pintu kamarnya itu didobrak sama anaknya dan keluarganya didobrak. Dia sakit Gurunda, dilarikan ke rumah sakit. Tapi ada kabar lagi yang beredar, 3 rumah sakit menolak. Wallahu alam juga itu ya, itu cuma kabar burung mungkin ya. Sakitnya ini dia diponis pecah pembuluh darah Gurunda. Tapi penyakitnya itu adanya setelah dia murtad. Sebelum murtad dia nggak ada penyakit itu. Iya. Kita berlindung kepada Allah dari keadaan seperti itu. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga kita semuanya dan netizen yang ada di YouTube Zulkifli M. Abbas Official semuanya dan di TikTok, semoga kita meninggal dalam keadaan Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, Kang, terima kasih banyak Kang. Siap Gurunda. Iya. Saya pamit, di bawah lagi Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sudah memberikan infaknya untuk api, insya Allah diberkahi oleh Allah, rezekinya akan bertambah, dimudahkan seluruh urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin amin. Insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma
ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو هزير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيكا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غيرا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kita tutup live kita pada subuh hari ini dengan bacaan surah Al-Mulk. Yang mudah-mudahan bacaan saya tidak ada yang keliru ya teman-teman. Kalaupun ada yang keliru, saya memohon maaf ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas bacaan yang salah. Makhraj huruf udah pasti banyak yang salah karena saya juga bukan pakar tajwid. Ya, dimaklumi aja ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada momen kita saling ngajar ngaji, boleh teman-teman yang ahli Quran untuk mengajarkan saya qiraat, bagaimana caranya membaca Quran dengan baik, yang pada intinya kalaupun tajwidnya keliru tidak merubah makna, tidak merubah arti dari bacaan tersebut, insyaallah. Amin. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas kebersamaannya sekali lagi. Mohon maaf jika ada yang salah dari saya dari sejak saya buka tadi sampai kita tutup. Dan terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya dan perhatiannya kepada kami, khususnya kepada Apologet Islam Indonesia. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan, kelapangan hidup, panjang umur, anak-anak yang jadi anak yang soleh dan soleha, dan yang terpenting adalah bahwa kita senantiasa dijaga oleh Allah, khususnya akal, agar kita nggak pikun, agar ilmu ini bisa terus kita pacu, terus kita tambah, sehingga kita semakin lekat dengan Islam dan kita mati dalam keadaan mengingat Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekrudet teman-teman. Cekrudet itu bahasa orang sini, artinya ngantuk. Oke, kita tutup YouTube kita ya. Teman-teman di YouTube ya, terima kasih udah mempersamai kita sampai jam sekian.
Yesus berkata, kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan aku, kamu jangan percaya ya. Jangan percaya. Yakin paman. Kenapa bisa saya nggak boleh percaya? Sebab kalau aku yang datang, maka tanda-tanda ini akan menyertai aku. Apa itu paman? Kau akan melihat aku seperti cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Kuasa langit berguncang, bintang-bintang berjatuhan. Loh, kok bisa begitu? Kok sama seperti Al-Quran? Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61 juga begitu. Ya, yang intinya kalau ada yang mengaku aku, jangan kau percaya, itu bukan aku. Sebab kalau aku datang, aku membawa tanda itu.